Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat FMIPA yang saya hormati, dari seluruh pelosok Nusantara yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah pada pagi yang berbahagia ini, kita akan segera memulai webinar seri kedua FMIPA. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesuai janji kami, pagi ini kita akan mencoba mengangkat sebuah isu yang sangat menarik. Seperti tema yang sudah tampil di layar kita, cara tak biasa mengajar matematika dan sains di era new normal. Kenapa kami memilih tema yang ini? Kenapa fokus cara tak biasa? Kenapa juga fokus pada matematika dan sains? Karena lagi-lagi kita berada di situasi yang memang tidak normal, walaupun dikatakan normal, tapi sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita, semuanya berlangsung dengan cara yang tidak wajar, cara yang tidak seperti biasanya kita bisa lakukan berinteraksi dengan semua orang, bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Tapi hari ini semuanya ada batasan yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang waktu, saya ingin mempersilakan Bapak Dekan yang mulia, Bapak Dekan FMIPA, untuk memberikan kata-kata sambutannya dalam acara webinar seri kedua FMIPA. Pak Dekan sudah berhadir di ruang Zoom? Ya, kita tunggu sebentar. Sudah, insya Allah sudah nih, sudah hadir. Bapak Dekan, sudah hadir. Kami persilakan Bapak untuk membuka acara ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Yang saya hormati seluruh peserta webinar seri kedua FMIPA, seluruh pembicara yang sudah berhadir, ada 4 pembicara ini ya. Selamat datang Pak Zulkifli dari Dinas Pendidikan, Prof. Taufik Abidin, Dr. Rini Oktavia, dan Dr. Ilham Maulana. Bapak Ibu, saya sebelum kita buka, mungkin saya berikan sedikit pengantar dalam webinar ini. Kalau tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa pandemi COVID-19 ini ternyata efeknya luar biasa ya. Di seluruh aspek kehidupan, dari yang halal sampai yang haram, itu semua terpengaruh ya, termasuk di sektor pendidikan. Nah, ini saya lihat beberapa kolega saya di Fakultas IPA, mungkin ada beberapa guru, sama-sama kita merasakan bahwa proses pendidikan sejak Maret April tahun ini itu terganggunya luar biasa. Kami menghadapi masalah yang sama di sini ketika kami mencoba untuk melakukan survei, ternyata memang kita ini belum siap melakukan pembelajaran seperti yang diharapkan oleh Mas Menteri gitu ya, pembelajaran yang daring gitu. Ternyata belum sepenuhnya kita siap. Banyak sekali kendalanya. Baik kendala teknis, kendala kemampuan kita mendelivery materi, kemampuan anak-anak kita mengoperasikan teknologi, kendala jaringan internet dan kuota data. Banyak sekali masalahnya. Nah, untuk bidang sains dan matematik, masalah ini bertambah-tambah lagi. Kalau misalnya pelajaran yang sifatnya lebih soft, mungkin masih mudah. Gitu.
kita menggunakan fasilitas daring. Nah, kalau di pembelajaran sains matematik kita akan sangat kesulitan. Di kami sendiri kami merasakan, dan mungkin di Bapak Ibu guru yang hadir pada pertemuan hari ini merasakan sekali bahwa mengajarkan matematik secara online itu tidak mudah. Mengajarkan sains juga tidak mudah. Kami bahkan kehilangan, anak-anak kami kehilangan capaian pembelajaran yang harusnya dia bisa kuasai ketika dia kuliah secara normal. Jadi skill-nya, kemampuan psikomotoriknya menjadi tidak tercapai gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di Fakultas MIPA kami punya beberapa orang yang punya skill dalam pengembangan penelitian-penelitian yang terkait STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Kebetulan salah seorang pembicara kita hari ini adalah pengelola pusat STEM-nya Unsiah. Jadi insya Allah kita bisa dapatkan beberapa pengetahuan nanti. Meskipun demikian, meskipun kami banyak orang yang ahli dengan STEM, kita kesulitan. Kami kesulitan. Sehingga saya ingin mengajak semuanya yang hadir pada hari ini, forum ini kita manfaatkan untuk sharing. Jadi tidak juga searah dari para pembicara, tapi kita sharing masalah-masalah kita yang ada di yang kita hadapi sehari-hari selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagian besar belum kenal dengan Fakultas MIPA. Mungkin saya perkenalkan secara ringkas saja. Fakultas MIPA ini mohon maaf bagi yang sudah lama dikenal dengan Fakultas MIPA ini, mungkin agak sudah biasa ya. Fakultas MIPA berdiri tahun 89. Sampai saat ini kita sudah punya 13 prodi. Prodi yang pertama berdiri itu yang STEM tadi, kimia, matematik, fisika, dan biologi. Nah, keempat prodi tadi sudah ada program pasca sarjananya. Nah, program studi yang lain itu termasuk di dalamnya informatika, statistika, farmasi, dan ada 2 prodi D3 di kita, manajemen informatika dan teknik elektronika. Nah, kebetulan ada Pak Zulkifli dari Dinas Pendidikan. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal, Pak Zul. Kami lihat bahwa beberapa alumni kami itu sudah memasuki lapangan pekerjaan menjadi guru gitu ya, baik guru SMP maupun guru SMA. Jadi itu beberapa hal yang kita sudah berkontribusi juga terhadap pendidikan di Aceh. Dan hal kedua yang kami amati adalah di program-program pasca sarjana kami ada hampir tidak ada ya. Nanti mohon saya dikoreksi. Sedikit sekali. Kalau di jurusan saya tidak melihat, sedikit sekali guru-guru di Aceh ini yang mengambil S2 murni di kita. Padahal sebenarnya kita siap sekali untuk menerima guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikannya di bidang ilmu murni. Kenapa saya katakan akan baik sekali bagi para guru-guru ini, karena ini mohon maaf saya menyatakannya begini, bahwa pendidikan di MIPA itu value for money-nya itu baik sekali ya. Karena MIPA itu salah satu fakultas di Unsiah yang kualifikasi dosennya itu yang memiliki gelar doktor tertinggi, proporsinya tertinggi. Lalu dengan fasilitas kita yang baru dan biaya kuliah kita yang tidak terlalu tinggi, proses kita yang relatif lebih baik. Jadi apa yang didapatkan oleh calon mahasiswa itu inilah ya, lebih value for money-nya lebih baik. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang kami agak kurang dalam
mungkin komunikasi kami dengan Dinas Pendidikan yang juga kurang, bahwa kami sebenarnya siap, cuma mungkin guru-gurunya yang kami dengar ada beberapa kendala. Yang pertama, yang ini kami dengar, nanti mohon nanti Pak Zul ketika paparannya bisa diklarifikasi juga, bahwa ada persepsi di kalangan guru ketika melanjutkan S2 di bidang murni itu katanya kurang diakui gitu ya, tapi saya tidak tahu. Yang kedua menjadi kendala guru-guru adalah dalam hal pembebasan dari tugas mengajarnya. Nah, kalau di dosen kan tidak masalah, bagi yang mau sekolah dia ditetapkan dengan izin belajar atau tugas belajar, tapi guru mungkin agak kesulitan, khususnya guru-guru yang di daerah. Nah, mungkin ini kita perlu cari terobosan sama-sama. Ini bagi guru-guru yang ada di ruang Zoom meeting ini, saya persilahkan saja nanti kalau ingin bertanya-tanya lebih banyak, atau mengunjungi kita juga tidak apa-apa, kita open saja. Cuma nanti diatur waktunya, karena ini masa COVID, kami hanya bisa menerima orang-orang dalam jumlah terbatas, tapi nanti bisa digilir. Bapak Ibu, mungkin itu sedikit pengantar dari saya yakin tidak, yang ingin didengarkan itu bukan saya, yang ingin didengarkan adalah para pembicara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, yang hari ini saya lihat sudah hadir, ada Pak Zulkifli dari Dinas Pendidikan, Prof. Taufik. Ini mungkin Prof. Taufik saya perkenalkan, Prof. Taufik ini dari jurusan informatika, Profesor bidang Computer Science yang kami miliki di Fakultas MIPA. Jadi Pak Taufik sangat paham sekali tentang teknologi komunikasi dan informasi. Beliau saat ini adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unsyah. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Rini Oktavia. Beliau saat ini Sekretaris Jurusan Matematika, sekaligus pengelola di Pusat Studi STEM Unsyah. Ini paham betul lah tentang bagaimana kita merancang pembelajaran terkait STEM, nanti akan dikaitkan dengan bagaimana di delivery secara online. Nah, pembicara keempat itu Dr. Ilham Maulana. Untuk kawan-kawan di MIPA sudah kenal semua. Beliau Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan juga merupakan trainer untuk public speaking. Itu banyak dimintakan bantuan di beberapa instansi yang ada di Banda Aceh khususnya. Jadi berbicara online itu mungkin nanti Pak Ilham akan cerita berbeda dengan berbicara di offline. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berdoa semoga seminar kita hari ini bisa menambah ilmu kita dan Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita agar bisa lebih memahami. Saya ajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara webinar berjudul Cara Tak Biasa Mengajar Matematika dan Sains di Era New Normal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Enjoy the seminar. Kita akan bertemu dalam seminar-seminar berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dekan yang sudah memberi pencerahan dan kata-kata pembuka buat kita semua. Tentu harapan kita yang dikatakan Pak Dekan tadi, acara ini bisa sukses dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih khidmat. Ya, kami membuka diri kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke Fakultas MIPA. Itu ada batasan-batasan yang seperti kata Pak Dekan tadi karena kondisi kita lagi tidak normal. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang mukadimah karena yang kita tunggu-tunggu sudah berhadir bersama kita, yaitu Bapak Zulkifli, narasumber kita yang pertama. Seyogianya dalam hal ini Pak Kadis atau Pak Rahmat Fitri yang akan menyampaikan materi. Mungkin nanti Pak Zulkifli bisa menjelaskan.
Saya yakin beliau tidak ada maksud meninggalkan kita, tapi saya yakin beliau ada halangan atau sesuatu hal yang sangat urgent sehingga tidak bisa berhadir bersama kita di pagi yang berbahagia ini. Tapi tidak akan berkurang maknanya dengan kehadiran Pak Zulkifli. Beliau juga seorang pakar, bahkan beliau sudah selama berkecimpung di bagian pembinaan SMA, Pak. Sekarang jabatan beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK di Dinas Pendidikan Aceh. Nah, saya sangat yakin beliau bisa memberi pencerahan, memberi arahan-arahan kepada kita bagaimana regulasi yang berlaku saat ini untuk masalah pembelajaran atau proses belajar mengajar di era yang tidak normal ini. Saya yakin juga Pak Jul akan menceritakan kepada kita apa saja tantangan, mungkin kendala yang selama ini dihadapi oleh Bapak Ibu guru di sekolah ketika mereka mengajarkan materi yang sangat unik ini, yaitu matematika dan IPA, yang kita tahu sama-sama bahwa materi pelajaran tersebut mungkin ya sebuah tantangan atau challenge pada anak-anak kita. Bahkan mereka mengatakan itulah pelajaran yang sulit. Namun sesungguhnya karena mereka tidak tahu, maka itu menjadi sulit. Padahal ilmu itu adalah sangat luar biasa kalau mereka bisa menghayati dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Baik, saya tidak memperpanjang kalimat, sekali lagi kepada narasumber kita yang pertama, Pak Zulkifli, kami persilakan Pak, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Nasrullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berdiskusi dalam keadaan yang kurang normal ini. Ini merupakan keadaan yang abnormal ya, yang sebelum-sebelumnya barangkali kita belum pernah menjalankan kondisi-kondisi ini. Dan juga kita pada hari ini masih diberikan sehat, oleh karena itu mari kita semuanya untuk selalu bersyukur pada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan ke hariban Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa risalah keislaman ke permukaan bumi ini. Yang kami hormati, ini Pak Dekan, nih. Terima kasih banyak atas undangan atau kepercayaan diberikan kepada kami. Kemudian yang kami hormati juga kepada narasumber yang lainnya. Kemudian juga yang kami hormati moderator sudah memberikan waktu kepada kami. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung pada acara webinar kita pada hari ini. Dan kami menyampaikan pertama sekali adalah mohon maaf, ya sebenarnya adalah Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, itu Pak Dr. Ramdes Rahmat Fitri yang memang yang akan menyampaikan ataupun berjumpa dengan kita semuanya. Demikian tadi secara agak tiba-tiba beliau ada agenda lain yang tidak bisa diwakili, sehingga beliau meminta kami untuk mewakili pada acara ini. Bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan pengantar, baik dari Pak Dekan maupun daripada moderator, yang bahwa kondisi yang sekarang ini memang kondisi yang berbeda dengan biasanya, sehingga dalam proses penyelenggaraan pendidikan kita juga mengalami tantangan-tantangan yang memang berbeda dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Kita memang mulai masa ini yaitu kalau memang di pendidikan kita itu adalah semenjak di bulan Maret kemarin sampai dengan selesainya semester pertama, semester yang terakhir, semester genap yang terakhir, dan sekarang kita memang sudah masuk kembali pada tahun ajaran baru yaitu 2020-2021 ini. Sehingga dalam pelaksanaan tahun ajaran 2020-2021 ini kita ada beberapa teknik ataupun skema pembelajaran yang kita laksanakan ya. Pak Moderator bisa ditayangkan barangkali?
Pak Jul, slide-nya udah dikirim ya? Kita sudah kirimkan kepada Pak Iksan tadi ya. Boleh, bentar Pak ya. Ya. Saya cek dulu. Ya, nggak apa-apa, barangkali sambilan aja. Ya. Dasar daripada ataupun dasar hukum kita penyelenggaraan untuk tahun ajaran ini, itu ada beberapa dasar hukumnya. Yang pertama sekali, sebagaimana kita ketahui, itu ada keputusan bersama antara 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, kemudian Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Di mana keputusan bersama ini adalah yang membuat aturan itu tentang pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka. Ya. Jadi artinya kalau memang kita di semester sebelumnya itu mulai daripada Maret sampai dengan Juni kemarin itu kita laksanakan dengan sistem daring atau lebih kita kenal dengan belajar dari rumah. Jadi pada semester awal ini kita dibolehkan dengan melakukan tatap muka, yaitu dengan merujuk kepada peraturan ataupun keputusan bersama yang kita sampaikan tadi. Jadi dari keputusan bersama ini adalah dimulaikan kita melakukan pembelajaran tatap muka. Next. Bisa dilihat Pak Jul? Ya, kelihatan. Ya, baik. Ini regulasi yang kita sampaikan tadi. Kemudian juga ada, ini kita berpedoman kepada surat edaran Menteri, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah surat nomor 4 ini memang sebelumnya sudah dikeluarkan. Jadi artinya dalam surat edaran ini itu adalah dibuat regulasi tentang penilaian daripada pada masa-masa COVID ini. Kemudian juga ada tentang Direktur Jenderal ini Pendidikan Islam, ini lebih dikhususkan kepada madrasah, dan juga ada yang terakhir itu adalah keputusan Gubernur Aceh. Baik, naik. Pada intinya di masa new normal ini adalah memang diharapkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi oleh karena itu berdasarkan daripada prinsip ini tentunya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran kita pada tahun ajaran 2020-2021 ini tetap adalah menjadi prioritas adalah kesehatan dan keselamatan. Baik, naik. Ini sedikit barangkali kita melihat ya untuk pola pembelajaran pendidikan anak pendidikan dasar pendidikan menengah ini ada beberapa tahapan yang dibolehkan. Yang pertama sekali adalah kita di Aceh, ini tahun ajaran baru, itu kita mulai adalah pada tanggal 13 Juli 2020. Ini tidak ada khilafiah di sini, artinya penetapan untuk tahun ajaran baru itu adalah sudah ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2020. Cuma skema pembelajaran aja yang kita memang itu adalah dikondisikan sesuai dengan ataupun kita merujuk kepada keputusan bersama 4 menteri yang tadi. Di mana disampaikan yang bahwa untuk daerah yang berada di zona hijau itu dapat dilakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan pada zona kuning, oranye, merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi pendidikan tersebut tetap melanjutkan adalah belajar dari rumah. Jadi di sini jelas yang bahwa kita melakukan pembelajaran secara tatap muka ini itu dengan syarat adalah daerah-daerah ataupun kabupaten kota itu yang memang sudah dinyatakan zona hijau. Kalau memang masih zona kuning, oranye, merah, ini masih kita melakukan adalah pembelajaran secara belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini tentunya adalah ada 2 skema juga, di mana yang pertama adalah skema dengan daring dan yang kedua adalah dengan luring. Ini tentunya ada beberapa permasalahan-permasalahan tentang kondisi ini. Di permasalahan-permasalahan itu nantinya kita juga akan kita sampaikan di slide berikutnya. Baik, naik.
Ini barangkali skema yang kita sampaikan tadi, di mana kalau memang kabupaten kota itu dalam zona hijau, dia bisa melanjutkan dengan pada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama sekali adalah salah satu persyaratannya itu mereka harus mendapatkan rekomendasi dari gugus COVID, gugus penanganan COVID itu di kabupaten kota. Karena kenapa? Yang lebih tahu tentang kondisi di kabupaten kota itu adalah yang sekarang itu gugus COVID yang sudah dibentuk di kabupaten kota. Sehingga kita meminta daripada rekomendasi gugus COVID kabupaten kota kalau memang daerah itu sudah hijau. Kalau memang belum mendapatkan daripada rekomendasi daripada gugus tugas COVID ini tentunya kita tidak memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi kemudian juga ada beberapa hal lagi itu yang merupakan persyaratan juga harus dipenuhi daripada satuan pendidikan itu, walaupun memang sudah di daerah hijau, sudah mendapatkan daripada rekomendasi gugus COVID, kemudian ada beberapa persyaratan lagi. Misalnya mereka ini harus membuat pernyataan yang bahwa mereka siap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada hal juga yang paling penting lagi yang perlu kita sampaikan juga sebagai informasi yang bahwa hal ini juga harus ada izin daripada orang tua. Ya. Jadi di saat memang orang tua walaupun memang sudah di daerah hijau, kemudian juga sudah mendapatkan rekomendasi, sudah memenuhi protokol, kemudian orang tua barangkali masih keberatan daripada anaknya itu untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, ini juga adalah kita dibolehkan. Artinya kepada siswa itu tetap adalah dengan belajar dari rumah. Jadi pelayanan pendidikan juga kita berikan kepada yang bersangkutan. Kemudian kalau memang yang poin yang ini sudah terpenuhi, kita mengajukan lagi adalah ini izin daripada gugus sudah kita sampaikan, dan yang terakhir adalah ini setuju daripada orang tuanya. Baru kondisi itu bisa dilakukan dengan secara tatap muka. Yang tidak memenuhi ini, unsur-unsur yang kita sampaikan, itu adalah masih melanjutkan dengan proses belajar dari rumah. Next. Kemudian juga diatur lagi, ya Bapak dan Ibu semuanya, yang bahwa untuk tahap pertama boleh secara tatap muka, itu adalah kepada SMA itu dan sederajat, kemudian untuk SMP sederajat, itu adalah pada bulan Juli untuk yang tahap pertama sekali. Kemudian untuk tahap yang kedua itu untuk SD sederajat dan SLB ya. Ini SLB, kita di dalam SLB ini adalah adanya SDLB, ada SMPLB, juga ada SMLB. Itu secara seluruhnya. Nah, itu mereka adalah dibolehkan untuk tatap muka paling cepat itu adalah di bulan September. Kemudian untuk selanjutnya tahap ketiga, ini adalah untuk yang PAUD, itu adalah di tahap selanjutnya, itu adalah di bulan November. Jadi ini yang menjadi daripada tahapan-tahapan. Kemudian untuk sekolah berasrama, ini walaupun memang pada zona hijau, untuk sementara waktu masih juga dilarang melakukan buka asrama dan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi ini nanti sudah dibolehkan, kalau memang sudah daerah hijau, itu paling cepat mereka ini bisa melakukan tatap muka, yaitu di bulan September nanti. Next. Lanjut. Baik Bapak dan Ibu semuanya, inilah beberapa tantangan yang memang kita dapatkan selama pembelajaran ini. Jadi memang kondisi ini artinya sebelumnya, mohon sebelumnya.
Tak tolong operator sebelumnya. Ya, kita kalau memang yang biasa, guru-guru kita itu adalah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tadi juga Pak Dekan sudah menyampaikan banyak tantangan, dan ini memang betul, ini Bapak dan Ibu semuanya, yang bahwa kondisi yang sekarang ini, yang melakukan dengan sistem daring ini banyak banyak tantangan yang memang dihadapi oleh guru-guru kita dan juga siswa kita. Salah satunya yang pertama sekali kita sampaikan yang bahwa tidak semua daerah itu yang pertama adalah terdapat akses internet yang memadai. Ya. Jadi tidak semua kabupaten kota kita di Aceh ini akses internet itu adalah sudah sampai jaringan ke tempat-tempat tertentu. Jadi yang kedua, dari sisi juga guru, ya, guru kita yang sebelumnya memang belum terbiasa melakukan pembelajaran secara virtual ini. Jadi oleh karena itu banyak juga semacam juga barangkali karena belum biasa sehingga untuk melakukan pembelajaran secara daring ini dari sisi kesiapan juga guru ini belum semua guru. Ya, belum semua guru dalam arti siap waktu hal-hal yang pertama kemarin itu ya, ini pengalaman hal yang pertama. Jadi artinya kadang-kadang ya kondisi kita karena tidak biasa dengan Zoom, jadi waktu memang kita membuka layar ya kadang-kadang juga lari kemana-mana gitu. Ini juga kondisi kita alami ya. Kemudian juga dari sisi hal-hal yang lain kita melihat dari sisi pembelajaran dengan daring ini juga dari sisi siswa ya, kesiapan siswa. Jadi kesiapan siswa ini juga dari sisi yang pertama tadi kadang akses internet juga masih belum terjangkau semuanya. Kemudian dari sisi juga paket ini ya, pakai internet. Jadi tidak semua siswa itu kadang-kadang juga punya kemampuan untuk mengisi pakai internet ini. Kemudian kita juga melihat tantangan juga yang paling besar lagi di sini, di mana kalau memang dulu waktu secara tatap muka normal, ini adalah yang lebih besar itu peran guru itu terlalu dominan gitu ya, artinya terlalu dominan. Tapi sekarang di saat memang kita melakukan pembelajaran secara daring ini adalah juga perlu lagi adalah variabel yang lain, itu variabel orang tua di sini. Jadi ini orang tua di dalam pembelajaran dengan daring ini adalah perlu dukungan yang sangat besar daripada orang tua. Karena kita kan mengontrol siswa di rumah ini kan tidak secara sepenuhnya bisa kita kontrol ya. Jadi oleh apalagi memang tingkat-tingkat yang SD gitu ya. Kemudian juga barangkali apalagi yang di PAUD. Ini kamu punya tantangan tersendiri lagi gitu. Jadi oleh karena itu di sini adalah daripada dukungan orang tua ini sangat besar dalam rangka suksesnya pembelajaran melalui daripada daring ini. Ya, ini mohon di dulu satu. Ya, ini sudah kita sampaikan tadi. Mengoperasikan juga ini yang poin ini adalah tidak semua guru dan siswa mampu mengoperasikan perangkat komputer dan aplikasi pembelajaran secara online dengan baik ya. Ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Ini juga nanti ada narasumber yang IT yang barangkali ada suatu metode yang lebih tepat sehingga kita dalam proses pembelajaran ke depan ini akan lebih maksimal lagi. Baik, next. Ini barangkali ada beberapa kondisi yang perlu menjadi lebih kita optimalkan ya. Jadi adalah komitmen daripada multi pihak. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau memang mulai daripada jaringan ini tentunya ini tidak mungkin pihak sekolah saja yang memang berperan penuh dalam rangka kita mengoptimalkan pembelajaran secara daring ini. Kemudian juga ini perlu kita meningkatkan lagi kapasitas sumber daya seperti pengawas sekolah. Nah, kemudian kan pengawas sekolah ini memang yang melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap guru-guru kita. Jadi kalau memang yang sekarang secara pelaksanaan secara daring ini
Ini barangkali metode itu tidak seperti yang biasa dilakukan dengan yang dilakukan seperti dengan tatap muka. Kalau memang tatap muka kan bisa dilihat secara langsung ke satuan-satuan pendidikan. Tapi kalau memang secara dengan daring ini kan proses pengawasan ini kan berbeda dengan yang kondisi yang normal seperti biasanya. Kemudian juga tentang tenaga pendidikan juga demikian dan siswa juga demikian. Kemudian juga sarana pendukung ya. Jadi sarana pendukung ini kalau memang kita melihat kondisi sekolah dari sisi sarana pendukung ini memang sebagian ini sudah ada ya, sudah ada, tapi juga masih ada sekolah-sekolah ataupun satuan-satuan pendidikan yang memang secara keseluruhan ini belum belum lengkap gitu ya. Jadi oleh karena itu ini perlu menjadi suatu hal yang menjadi pemikiran kita bagaimana sarana pendukung ini untuk terlaksananya proses pembelajaran secara online ini lebih maksimal. Kita juga nanti perlu dukungan-dukungan daripada kita semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, kondisi-kondisi ini adalah kita juga penting sekali juga kita lakukan adalah daripada pembiasaan daripada tenaga pendidik ini untuk bisa membuat modul-modul pembelajarannya ya. Ini apalagi memang kita kaitkan dengan pembelajaran matematika yang ataupun pelajar eksat ini ya. Jadi kalau memang kita dulu yang eksat ini, kalau memang kita ingin memperagakan alat peraga itu yang tersedia, mungkin kita lebih mudah, ya, lebih mudah sehingga bisa menunjukkan sisi-sisi yang memang yang perlu kita tunjukkan. Tapi kalau memang secara online ini tidak kita desain, ya, tidak kita desain dengan baik, itu alat-alat peraga yang ingin kita jelaskan kepada siswa-siswi kita ini mungkin pemahaman, cara memahami daripada siswa ini mungkin agak sedikit kesulitan. Ini juga menjadi tantangan bagi kita guru semuanya dalam menjelaskan materi-materi XR ini melalui daripada daring ini ya. Baik, lanjut. Naik. Kemudian next. Ya, baik. Kita melihat ini kondisi. Kita melihat ini beberapa barangkali tentang mengajar matematika, ya. Ini kalau memang secara keseluruhan, kita juga sekarang dengan soal-soal yang hot itu, ya, dan juga dengan kondisi yang akan ke depan ini dengan asesmen kompetensi minimal, di mana adalah yang dititik-beratkan di situ di analisis kompetensi minimal itu atau AKM, karena sebagaimana kita ketahui untuk tahun 2021 itu adalah ujian nasional itu sudah tidak ada lagi, ya. Sehingga untuk menilai ataupun mengevaluasi kurikulum kita secara menyeluruh itu dengan sistem adalah AKM atau analisis kompetensi minimal yang dilakukan. Di mana soal-soal yang AKM ini lebih merujuk kepada soal-soal dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi di sini juga barangkali juga nanti dibutuhkan kompetensi daripada guru kita, khususnya guru matematik juga. Ini adalah dalam rangka mengaitkan matematika sekolah ini ke dalam kehidupan yang nyata, ya. Nah, di banyak hal memang kita lihat yang bisa memang kita lakukan. Ini barangkali proses ini perlu pembiasaan daripada kita semuanya, ya. Kemudian juga
Ini kompetensi kita juga sudah sampaikan, mengimplementasikan berbagai software matematika juga masih agak rendah, ya. Ini keterlibatan orang tua tadi juga belum maksimal, ya. Kemudian juga ini kadang-kadang kita apalagi materi-materi yang eksat ini tentunya harus variatif, ya, variatif. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, ya, dengan kondisi yang sekarang ini memang belajar dengan BDR ini, mulai daring ini tentunya harus memang variatif daripada yang ditampilkan ini. Jadi kalau memang tidak variatif, terlalu monoton juga dari sisi siswa kita, udah dia barangkali di rumah yang secara kontrolnya kurang maksimal, kurang menarik yang kita sampaikan, ya mereka mungkin tidak terlalu fokus terhadap apa yang sedang kita sampaikan, ya. Juga ada ini kita juga jaring ini adalah kepadatan materi kurikulum, menyulitkan guru matematika untuk membuat anak fokus untuk belajar matematika. Jadi kita harapkan tadi juga Pak Dekan juga menyampaikan penting sekali juga untuk pelajaran matematika ini. Jadi intinya kalau memang kondisi sekarang ini banyak memang kurikulum kita itu banyak sekali materi-materi pelajaran yang lain juga, sehingga barangkali juga ini sisi berpikir anak juga terbagi. Jadi oleh karena itu kalau memang dalam kondisi terhadap tantangan-tantangan ini juga salah satu merupakan tantangan kita, ya. Kemudian yang nomor 6 itu juga masih terbatasnya kemampuan kita membuat media pembelajaran secara visual ini, ya. Jadi oleh karena itu ini juga menjadi tantangan bagi kita sendiri dalam rangka kita belajar secara online ini. Bapak dan Ibu semuanya, ini merupakan tantangan kita. Kemudian kita kalau memang kondisi yang sedang kita laksanakan sekarang ini, itu sebagaimana kita sampaikan tadi itu adalah ada kondisi dengan belajar tatap muka, kemudian ada kondisi yang belajar dengan BDR, ya. Kalau memang belajar yang tatap muka yang sedang kita laksanakan sekarang ini juga merupakan pakai shift-shiftan, ya. Artinya pakai shift, itu shift yang berbasis harian yang kita laksanakan. Jadi shift berbasis harian ini di mana si anak ini adalah siswa, dia 1 hari melakukan tatap muka, kemudian hari berikutnya adalah mereka belajar dari rumah atau belajar mandiri di rumah, kemudian besoknya datang lagi untuk tatap muka, dan terus demikian kita lakukan. Artinya kalau memang kita melihat kondisi yang sekarang ini adalah maksimal itu belum begitu maksimal. Di mana si anak ini untuk satu mata pelajarannya itu yang dulu dia mendapatkan 45 menit per jam tatap muka, sekarang hanya didapatkan adalah sekitar 30 menit per tatap muka. Jadi dia pun juga itu berselang, ya, artinya berselang, berarti 1 minggu beliau hanya bisa mendapatkan 1 kali untuk tatap muka dengan guru mata pelajaran tersebut. Baru selang minggu yang kedua itu baru akan mendapatkan kembali. Ini juga menjadi tantangan kita dalam rangka kita juga memaksimalkan pembelajaran kita. Jadi ini memang kondisi-kondisi yang dalam sekarang yang tidak normal ataupun dalam kondisi yang abnormal ini. Kemudian juga dengan sistem yang BDR ini, tadi kita sudah sampaikan adalah kondisi-kondisi di daerah yang kuning, oranye, dan merah ini dilakukan dengan sistem adalah BDR. Ya, masih sistem dengan baik itu dengan sistem daring maupun dengan sistem luring. Jadi bagi yang oranye ini dan kuning dan merah ini masih melakukan adalah belajar dari rumah. Sistem belajar dari rumah ada skema yang kita sesuaikan pada semester ini adalah kalau dulu guru ini mengajar adalah dari rumah, ya. Dulu guru mengajar dari rumah. Sekarang kita mengambil kebijakan adalah guru mengajar dari sekolah. Ya, guru mengajar dari sekolah, jadi siswa yang di rumah, tetapi kita guru adalah kita harapkan dan memang sudah kita sampaikan untuk guru tetap mengajar dari sekolah. Ini untuk apa? Ini adalah dalam rangka kita untuk mengadakan efektivitas. Yang pertama sekali dari sisi barangkali sepengat guru pun
ya, semangat guru secara bersama-sama itu ada sekolah, kita rasa ini semangat lebih lebih tinggi semangatnya. Kemudian juga dari sisi pengontrolan, pengawasan, pembinaan itu akan lebih memudahkan. Jadi kepala sekolah sebagai manajer di sekolah itu bisa secara langsung mengontrol daripada proses pembelajaran yang sedang kita lakukan sekarang ini. Juga tadi kita sampaikan ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga bisa secara langsung melihat adalah bagaimana proses pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru melalui daripada online ini yang dilakukan di sekolah ini. Di saat memang guru-guru ini punya kendala-kendala tertentu, baik itu secara jaringan maupun hal-hal yang lain ini tentunya kita punya pengawas, punya juga adalah perangkat sekolah yang salah satu adalah ada teknisi di sekolah. Jadi sehingga kebijakan kita pada tahun ajaran 2020-2021 itu dia memang masih melaksanakan pembelajaran secara belajar dari rumah, guru kita wajibkan untuk mengajar dari sekolah. Jadi ini beberapa hal yang kita lakukan, mudah-mudahan adalah untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi. Barangkali demikian dulu Pak Dr. Nasrullah yang dapat kami sampaikan. Nanti di dalam diskusi kita akan lebih kita kembangkan lagi. Dan kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah bisa bergabung dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli yang sebesar-besarnya sudah memberikan pencerahan ya dan menyampaikan kepada kita seperti apa regulasi yang berlaku saat ini Aceh khususnya dan di berbagai macam kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh dengan warna-warninya zona kita Pak ya. Ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang merah. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, kita memang tidak ada pilihan. Allah menuntut kita untuk memilih ya, menjadi pemenang atau menjadi pecundang Pak ya. Jadi kita harus siap dengan kondisi yang ada, apapun yang kita hadapi saat ini, tentu kita selalu bersemangat menjadi yang terbaik. Ya, Pak Jul sudah menjelaskan beberapa regulasi dan beberapa rencana-rencana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh untuk menyukseskan proses belajar di era new normal. Istilah Mas Menteri hybrid method nih Pak ya, atau istilah kami blended learning method. Jadi metode yang digabungkan antara tatap muka dan juga secara jarak jauh atau secara daring. Nah baik Bapak Ibu peserta yang saya hormati, mungkin perlu saya ingatkan sedikit aturan kita ya. Kita ada 4 narasumber hari ini yang akan menyampaikan materi. Ya, tadi narasumber pertama dari Dinas Pendidikan sudah memberikan pencerahan kepada kita. Maka dalam aturan atau tata tertib webinar kita, yang pertama saya sampaikan, setiap peserta dipersilahkan bertanya, tapi dengan cara mengetik ya di ruang chat Zoom-nya. Nah, kita tidak mempersilahkan Bapak Ibu untuk berbicara secara langsung. Tapi jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada para narasumber, silahkan diketik pertanyaannya. Nanti kami akan menyeleksi pertanyaan tersebut, atau mungkin dikelompokkan jika pertanyaan sama, akan ditujukan kepada Bapak siapa, atau kepada narasumber yang mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu isi absen online-nya. Nah, jika Bapak Ibu isi absen secara online, nanti panitia akan mengirim link absensinya di room chatting-nya Zoom. Nah, Bapak Ibu mengisi secara online, insya Allah sertifikatnya otomatis dikirim ke alamat email yang Bapak isi pada saat register. Ya, diisilah absen online-nya, nanti panitia akan mengirimkan link absensinya di chatting-nya Zoom. Kemudian khusus untuk pertanyaan dan atau Q&A, istilahnya question and answer, itu akan kita laksanakan secara menyeluruh nanti, atau setelah selesai semua narasumber kita mempresentasikan materi. Nah, jadi ini pada tahap awal kita panelkan dulu pemateri menyampaikan materi, kemudian di sisi yang terakhir atau tahap kedua kita persilakan Bapak Ibu nanti untuk mendengarkan jawaban dari para narasumber setelah Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan di ruang chattingnya Zoom. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama. Bapak Ibu yang saya hormati,
kita akan melanjutkan materi untuk sesi yang kedua oleh narasumber kita yang kedua, yaitu tadi Pak Dekan sudah menyampaikan sekilas CV beliau, tapi tidak salah juga saya ulang sekali lagi, biar kita kenal. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, tapi saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir di ruang ini juga sudah mengenal beliau. Nama beliau adalah Profesor Dr. Taufik Puadi Abidin, SSI MTech. Beliau menamatkan pendidikan S3-nya di Department of Computer Science, North Dakota State University, USA, Amerika Serikat. Kemudian menyelesaikan program pendidikan masternya di bidang Master of Technology in Computing, Department of Computer Science, RMIT University, Melbourne, Australia. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di bidang Sains Matematika dengan predikat juga Komlut ini. Tiga jenjang luar biasa. Komlut semuanya. Jadi luar biasa profesor kita. Kemudian hari ini beliau diamanahkan sebagai Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kuala. Tapi sebelumnya beliau juga mendapat amanah yang gak kalah besar juga sebagai Kepala Pusat Informasi dan Data Universitas Kuala, kita kenal dengan UPT-nya. Dan sebelumnya lagi beliau juga mendapat amanah sebagai Ketua Departemen atau Ketua Jurusan Informatika. Nah, saya yakin Pak Taufik bisa menceritakan banyak hal tentang media pembelajaran secara online yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru yang saat ini mungkin menunggu-nunggu apa tawaran yang dilakukan oleh Pak Taufik. Pilihan kita seperti apa? Tadi saya mengatakan di saat kondisi yang tidak normal, kita tidak punya pilihan lain. Kita akan hadir sebagai pemenang atau kita akan hadir sebagai pecundang. Pilihan kita hanya dua, berusaha atau kita menyerah. Baik, Prof. Taufik, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin saya share dulu screen-nya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga dapat bersama-sama berhadir di ruang daring ini dalam rangka mengikuti webinar seri 2 yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Dekan FMIPA, Bapak TM Iqbal Syah, Dr. TM Iqbal Syah yang tadi sedang berbicara. Yang saya hormati moderator sekaligus Wakil Dekan 1 FMIPA, Bapak Dr. Nasrullah Zaini. Para narasumber yang pertama tadi sama-sama sudah kita dengar, Pak Zulkifli Adnan dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang telah memaparkan bagaimana kiat atau peraturan-peraturan atau yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan selama masa pandemi ini. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman sejawat yang juga narasumber yaitu Dr. Rini Oktavia, ahli STEM ini. Saya mengikuti terus perkembangan yang beliau lakukan bersama Pak Irwandi dari Fisika selaku Ketua Pusat Riset STEM yang juga berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Juga Dr. Ilham Maulana, ini motivator kita, Pak Ustadz kita, Pak WD3 kita di Fakultas MIPA yang juga hari ini akan sharing. Panitia serta Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya banggakan, izin dalam waktu
mungkin 20-30 menit saya mencoba memaparkan tentang, Pak Moderator, suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Oke, baik. Silakan. Ya, izin dalam waktu 20-25 menit saya sharing beberapa alternatif platform pembelajaran daring yang mungkin bisa kita adopsi, ya. Beda daerah, beda jenjang, mungkin berbeda pula platform daring yang bisa kita manfaatkan di era new normal ini. Ini saya skip saja karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator dengan sangat jelas. Terima kasih. Paparan saya ini lebih kepada membuka wacana diskusi kita nantinya. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk diskusi, karena kita sama-sama menyadari, merasakan ya, bahwa sejak awal Maret ketika kasus COVID-19. Prof, boleh di slide tuh? Terlihat ini, enggak? Terlihat sih, tapi udah di slide show, Prof. Ya, ini saya pakai format PDF soalnya ini. Oke. Ya, jadi buatnya juga karena pakai Linux, jadi tidak punya Microsoft Office. Jadi kita menggunakan alternatif lain, yaitu membuat slide pakai PDF. Baik, Pak Moderator, saya lanjut. Jadi sejak awal Maret kita berubah secara total ya dalam bidang pendidikan, karena memang sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat infectious, ya, mudah sekali menular, yang menyerang saluran pernapasan, sehingga langkah-langkah protokol untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu higienis mencuci tangan ini menjadi suatu upaya normal yang harus kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, karena tidak boleh berada di satu lokasi dengan jumlah orang yang banyak, maka pada pertengahan Maret pun universitas-universitas di seluruh dunia, ya, di Amerika, di manapun, Indonesia juga akhirnya memutuskan untuk melakukan proses pembelajaran itu secara daring. Karena untuk hadir dalam jumlah yang sangat banyak itu sangat beresiko. Namun juga kita pahami bahwa perubahan yang begitu drastis tanpa ada persiapan sedikit pun dari kita selama ini membuat kita terkejut semua. Ya, kami pun yang dalam bidang IT yang semestinya sangat atau lebih memahami teknologi ini juga merasakan bahwa perubahan ini begitu tiba-tiba, ya. Karena untuk kita menyiapkan materi yang betul-betul efektif bisa dipahami oleh siswa itu membutuhkan waktu, ya. Nanti saya akan coba ceritakan secara lebih detail. Nah, di kala tahun ajaran baru berlangsung kembali, kita membaca di media massa banyak orang tua yang mengeluh karena proses pembelajaran anak-anak itu dilakukan kembali, terpaksa masih harus dilanjutkan melalui daring. Tidak mudah memang. Seorang keluarga yang mungkin punya laptop hanya satu di rumah, atau cellphone atau HP yang terbatas, sementara punya putra 2 atau 3 yang kedua-duanya atau ketiga-tiganya harus melakukan pembelajaran secara daring, ini juga menjadi suatu kendala. Ditambah lagi biaya internet, ya, kuota, dan lain sebagainya. Karena kita tahu tidak semua mungkin sanggup untuk menyediakan sarana internet itu, karena juga membutuhkan biaya. Mungkin di situ peran pemerintah yang harus lebih banyak membantu. Seperti Universitas Syekh Kuala itu semester yang lalu membantu para siswa bantuan kuotanya, karena memang selain tadi seperti disampaikan Pak Kadis, Pak Zulkifli, bahwa ada daerah-daerah yang blank spot, namun masalah kuota ini juga menjadi isu.
Namun seperti dikatakan oleh Pak Moderator, kita tentunya tidak bisa berdiam diri. Kondisi ini memang ujian dari Allah SWT. Kita harus terus berusaha ya mencari jalan, mencari alternatif agar proses pembelajaran ini tetap bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa kita kemudian mengatakan wah ini tidak efektif, harus tatap muka. Tidak mungkin. Tadi Pak Zulkifli juga sudah memperlihatkan kepada kita ada zona hijau yang proses pembelajarannya masih mungkin dengan tatap muka, tapi juga dilakukan secara shift. Dan ada daerah-daerah tertentu yang berwarna-warni itu yang tidak boleh dilakukan secara tatap muka. Artinya daring merupakan alternatif terbaik dan bagaimana kemudian kita bisa mengisinya dengan efektif. Itu yang menjadi diskusi yang akan saya paparkan atau sampaikan dalam beberapa menit ini. Dalam tulisan yang dipublikasikan oleh The Conversation ini pada bulan April, ada 3 strategi menurut penulis atau reporter ini untuk kita bisa menjalankan tugas dadakan ini kepada kita. Kalau tidak, ya kita bisa melihat nanti dampak jangka panjang kepada generasi-generasi yang mengalami ini. Ya, kita tidak ingin adik-adik atau anak-anak kita semakin left behind seperti itu ya. Sudah kondisinya wabah COVID, ditambah lagi mereka hilang pengetahuan dari cara penyampaian yang mungkin buruk. Yaitu yang pertama menurut The Conversation ini adalah kita harus menanamkan pola pikir baru. Ya, mau tidak mau kita menyadari memang ini tidak merupakan yang kita inginkan, tapi memang harus kita hadapi. Kalau misalkan COVID tidak terjadi, saya pribadi berpengalaman menggunakan media daring, media e-learning, meyakini bahwa media daring merupakan suplemen, ya, bukan pengganti, ya. Karena memang apalagi di jenjang dasar SMP itu berat sekali untuk melakukan pembelajaran daring. Di jenjang universitas pun kami melihat self-pace itu atau keinginan untuk belajar sendiri itu masih perlu kita dorong. Lain mungkin ketika kita sudah bekerja, kemudian kita ingin mendalami suatu kompetensi, kita mengambil sertifikasi. Di situ ada keinginan inner dari dalam untuk mengembangkan diri, sehingga kita berupaya menyediakan waktu untuk belajar secara daring. Itu sekarang banyak disediakan. Tapi untuk yang jenjang formal ini masih berat sekali. Ya, jadi kalau pandemi COVID ini tidak terjadi, blended learning mungkin bisa kita terapkan. Atau tatap muka tetap kita laksanakan, tapi didukung oleh sarana IT untuk mengumpulkan sumber-sumber belajar. Namun dengan kondisi COVID, kita tidak bisa melakukan tatap muka. Oleh karena itu kita harus menyusun materi kita itu sedemikian hingga mudah dicerna oleh siswa. Nanti saya akan jelaskan di depan. Yang kedua, strategi untuk menjalankan ini harus ada regulasi. Ya, kita sama-sama ketahui pemerintah sudah punya regulasi tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya, namun belum secara teknis menjelaskan ya bagaimana standar atau kualitas dari materi PJJ itu dideliver, disampaikan ya. Ini masih banyak eksperimen-eksperimen yang masih dilakukan karena belum ada suatu bentuk yang baku ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan ini bagi dinas untuk sama-sama bisa memformulasikan sebenarnya yang daring, karena kita khawatir juga kalau ini terjadi dalam pandemi ini berlanjut atau berlangsung lama. Dan ini perlu gerak cepat sehingga kita bisa menjalankan pembelajaran daring ini dengan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah kita sebagai pendidik, guru maupun dosen, harus
adaptif ya, tidak bisa kemudian pesimis, sudah ini nggak bisa saya, terlalu sulit, atau ini platformnya bahasa Inggris semua, nggak mungkin belajar dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus bisa berusaha merubah dengan cepat ya, memanfaatkan platform pembelajaran yang dapat kita manfaatkan untuk perkuliahan atau pembelajaran. Nah, ini adalah gambaran yang setiap hari kita lihat saat ini ya. Ruang yang dulunya berkumpul antara pengajar dan siswa atau mahasiswa berubah menjadi ruang 2 dimensi gitu ya. Yang kita lihat adalah wajah-wajah di latar yang flat dan tidak lagi berada dalam satu ruang yang sama ya, karena kondisi membuat kita seperti itu. Dan ini sangat berdampak pada siswa ya, pada siswa. Dalam berita di media massa juga baru-baru ini tanggal 21 Juli disebutkan itu Wahana Visi Indonesia mengatakan ada 11% siswa itu ya terdampak dengan mengikuti pembelajaran secara daring ini ya. Mungkin lelah berada terus di depan komputer dan tidak bisa bermain seperti sedia kala dengan teman-temannya. Ini secara psikologis juga mempengaruhi mereka. Dan ada 33% di Indonesia ini yang belum punya akses yang baik ke media daring ini. Tapi memang sekali lagi kita tidak punya pilihan saat ini, kita harus menggunakan ini. Dan yang lebih dahsyat lagi, media daring ini ternyata bukan membuat kita tambah santai, tetapi makin banyak yang harus kita lakukan. Kalaupun rapat sekarang, rapatnya berbenturan terus, bahkan Sabtu dan Minggu, tidak lagi mengenal waktu ya. Ruangnya sudah berganti, waktunya juga tidak lagi ada libur dan sebagainya. Begitu juga yang kita lihat anak-anak dari orang tua itu komplain karena banyak sekali tugas-tugas yang diberikan sehingga anak-anak itu merasa jenuh dan bosan ya dengan materi yang diberikan. Nah, salah satu alternatif platform sebenarnya yang bisa kita manfaatkan adalah LMS dalam bentuk e-learning. Walaupun di Unsiah kita baru menyadari bahwa infrastruktur ini ternyata belum mampu juga melayani lebih dari 26.000 mahasiswa ketika mereka mengakses sistem ini. Ya, pada saat sebelum pandemi mungkin yang mengakses sistem LMS ini atau e-learning ini sekitar 3.000-an, itu masih relatif lancar atau di bawah itu. Tapi ketika semester yang lalu Universitas Syah Kuala melakukan pembelajaran daring, maka semuanya harus menggunakan sistem e-learning, dan sistem e-learning yang single server ini menjadi agak terkendala. Namun kenapa kita perlu memanfaatkan LMS, walaupun nanti LMS-nya kita pakai alternatif yang lain ya? Karena kita bisa menyusun materi itu secara komplit di dalam suatu kursus atau suatu mata pelajaran, mulai dari awal sampai akhir. Sehingga ditambah lagi misalkan dengan sarana-sarana video ya, saya sangat menganjurkan sebenarnya para guru ini melakukan membuat video proses pembelajarannya. Boleh tidak menampilkan wajahnya, tetapi merekam materi itu dengan baik, kemudian meletakkannya di media pembelajaran sehingga anak-anak yang mungkin dia lelah itu bisa mengulang atau mendengarkan kembali penjelasan itu melalui media video yang disiapkan di dalam LMS-nya guru ya. Nah, kemudian juga tugas yang diberikan itu lebih mudah diorganisir di dalam sebuah learning management system. Memang tadi kendalanya adalah ketika sudah banyak yang mengakses, maka infrastrukturnya tidak sanggup menanganinya. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah menjadi kendala karena LMS ini tidak ada. Ya, sekolah belum memiliki LMS seperti versi model e-learningnya Unsiah seperti ini.
Ini mungkin perlu peran dari dinas untuk menyiapkan LMS seperti ini, kalau memang ingin memakai LMS yang seperti ini, dan disediakan kepada sekolah-sekolah. Ya, nanti ada alternatif lain dari yang single server, kita bisa pakai yang model cloud, tapi berbayar. Nah, kalau berbayar tentu dinas atau pemerintah harus jump in, menyediakan atau membayar biaya lisensi dari LMS itu. Ya, saya lanjutkan. Tadi ada video misalkan ya, jadi para guru itu merekam materi yang dia sampaikan, kemudian meletakkan pada waktu yang diinginkan untuk diikuti oleh siswa, kemudian siswa yang tidak bisa atau lelah pada saat itu dia bisa mengulangnya di waktu yang lain. Apalagi kadang-kadang orang tua yang harus mendampingi mungkin pada saat itu juga tidak bisa mendampingi. Nah, itu sebagai suatu alternatif, karena tidak bisa hanya pembelajarannya itu model Zoom yang live, kemudian selesai. Kalau pada saat itu siswa tidak mengikuti, maka dia akan hilang kesempatan mendengarkan penjelasan. Itu merupakan hal yang tidak baik. Yang perlu kita dukung adalah meletakkan rekaman video dari materi ajar yang disampaikan oleh guru. Nah, kelemahan dari sistem LMS Moodle adalah dia tidak bisa secara real time itu memberitahukan, mengirim notifikasi jika ada pertanyaan yang disampaikan oleh siswa. Nah, alternatif lain adalah kita menggunakan kombinasi. Jadi karena satu sistem itu tidak tentu sempurna, semua fitur ada. Nah, kita bisa melakukan kombinasi aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang sekarang banyak sekali disediakan di internet yang free, ya. Salah satu adalah Piazza ini. Piazza ini sudah saya gunakan sejak tahun 2017 dan saya integrasikan di dalam LMS yang saya gunakan di Universitas Syekh Kuala. Kegunaannya untuk apa? Untuk question and answer, ya. Jadi kita bisa melemparkan suatu isu atau pertanyaan atau info tentang tugas, walaupun di LMS Moodle bisa kita lakukan, dan siswa bisa raise question ya di situ. Dia bisa melemparkan pertanyaan, dan kalau kita install Piazza ini di HP kita, kita dapat notifikasi sama seperti notifikasi message dari Facebook atau Instagram. Ya, kita akan tahu real time. Dan kita bisa jawab saat itu atau kita jawab nanti. Nah, jawaban yang kita sampaikan ini pun bisa di-view. Ini bisa dilihat di sebelah kanan atas itu jumlah view dari diskusi ini. Ya, ada 14 melihat diskusi ini. Artinya kita juga bisa melakukan monitoring apakah si mahasiswa ada melihat atau siswa ada melihat pertanyaan yang kita lemparkan dan jawaban atau pertanyaan lain yang disampaikan oleh siswa pada pertanyaan yang kita lemparkan atau isu yang kita lemparkan. Jadi Piazza ini berbasis apa artinya free, ya, bisa kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah maupun di kampus, ya. Sifatnya open, tidak perlu bayar dan tidak ada batas siswa yang bisa kita integrasikan. Nah, mungkin ibu-ibu guru, bapak guru yang ikut pada hari ini mungkin bisa coba search saja di Google Piazza, mudah sekali untuk kita menggunakan ini. Dan ini akan tersimpan rapi sehingga kita bisa mengambil kembali untuk tahun ajaran berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang pemahaman kompetensi. Kemudian alternatif yang bisa kita pilih, misal tadi saya menyarankan menggunakan Moodle atau LMS yang open source itu, tapi kendalanya adalah sekolah belum punya atau dinas kesehatan, dinas pendidikan belum menyediakannya, misalkan untuk satu kabupaten atau beberapa sekolah. Misalnya. Alternatif lain adalah kita menggunakan yang namanya Google Classroom. Ya. Google Classroom ini juga berbasis cloud. Kalau sekolah itu atau dinas bisa melakukan kerjasama dengan Google dalam Google Education, itu sangat bagus karena mereka menyediakan platform yang besar,
handal, robust, ya, tidak mudah macet, dan secara cuma-cuma. Unsyah sebagai salah satu perguruan tinggi itu melakukan kerjasama dengan Google di Google Suite Education-nya itu, sehingga kita dapat menggunakan media emailnya dan menggunakan domain universitas kita tanpa harus kita bayar, ya. Kemudian dengan kita integrasikan email afiliasi itu pada Google Classroom, itu akan membuat fasilitas fitur menjadi lebih banyak lagi yang bisa kita dapat. Nah, ini alternatif yang paling mudah. Artinya para guru mungkin karena tidak punya LMS yang ready, pakai saja Google Classroom ini. Di situ kita bisa susun semua materi, mulai dari materi pertama sampai materi terakhir, sehingga siswa bisa ulang-ulang, ya, bisa mengulangi atau menonton video yang kita tampilkan di setiap mata pelajaran atau tiap tatap muka. Kemudian tentunya dengan kondisi seperti ini, karena kita tahu mungkin penyampaian kita yang tidak efektif, kita bisa memberikan tambahan-tambahan sumber bacaan atau sumber belajar, ya. Salah satu yang bagus adalah Khan Academy, ya. Di situ memang kendalanya dia lokal konten kita yang masih tidak begitu banyak, sehingga umumnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini menjadi kendala lagi bagi siswa kita di Aceh misalkan atau di Indonesia. Tapi kita juga bisa berkontribusi, ya, menyiapkan materi, kemudian kita letakkan di Khan Academy ini, kemudian baru kita share ke salah satu materi di dalam Google Classroom kita. Nah, tadi saya perlihatkan LMS Moodle yang digunakan di Unsyah, servernya dirawat sendiri. Nah, kalau itu merepotkan bagi sekolah, maka dinas mungkin bisa membantu menyiapkan Moodle Cloud. Jadi kita tidak perlu menyediakan server, kita tidak perlu menyediakan tenaga IT merawat server-server itu, tapi kita bisa menggunakan Moodle Cloud hanya saja berbayar. Oleh karena itu peran dinas di sini harus proaktif, mungkin membantu sekolah-sekolah atau guru-guru sehingga bisa hadir Moodle Cloud untuk di Aceh misalkan, sehingga sekolah-sekolah bisa memanfaatkannya atau menggunakan Google Classroom. Terserah saja mana yang paling doable untuk dilaksanakan. Nah, ini karena waktu juga hampir 30 menit, ini adalah alternatif yang ini tidak ada afiliasi apapun kita dengan mereka, ya. Jadi kalau ada muncul merek-merek di sini, mohon maaf, itu hanya kebetulan saja, tidak ada maksud mempromosikan satu di antaranya atau mempromosikan produk-produk ini. Tetapi produk-produk ini sifatnya tidak berbayar, ya. Yang Zoom memang berbayar kalau lebih dari 40 menit, ya. Ini juga mungkin perlu peran dari dinas untuk menyediakannya kepada para guru, para sekolah, karena bisa dilanggan untuk banyak host, ya. Kalau yang gratis hanya 40 menit. Nah, media Zoom ini masih perlu kita miliki, karena kalau tidak tetap muka sama sekali, instruksi semua kita lemparkan pada WhatsApp, ini juga membuat semakin jenuh mahasiswa nantinya, karena dia tidak mendengarkan instruksi. Jadi tatap muka yang dilakukan oleh guru dari sekolah tadi dikatakan oleh Pak Zulkifli itu suatu yang sangat baik, sehingga kepala sekolah bisa memantau gurunya dan fasilitasnya bisa digunakan oleh guru melalui fasilitas sekolah, tidak fasilitas pribadi di rumah. Kemudian dikombinasikan dengan Google Classroom. Jadi materi-materinya itu dihimpun di sini. Ya, bisa nanti ada video dari Khan Academy, bisa juga video-video dari sumber-sumber yang lain. Sehingga anak-anak itu bisa mengulang. Apa yang dia tidak paham, dia bisa ulangi. Nah, ada satu platform lain namanya Zenius Education, ini milik kita, ini anak-anak Indonesia, yaitu ini seperti bimbel online. Artinya banyak materi-materi di sini yang bisa dipergunakan oleh siswa untuk melatih tryout sendiri gitu ya, menguji misalkan seberapa paham dia terhadap
materi yang sudah diajarkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Selama masa pandemi ini saya dengar infonya mereka membuka secara gratis. Nah, Piazza tadi perlu kita kombinasikan dengan Google Classroom atau tadi LMS e-learning untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh siswa. Kalau kita hanya mengandalkan WhatsApp, biasanya penuh, nanti memorinya kita iris dan kita hapus, semua hilang. Kalau kita gunakan Piazza sebagai platform untuk question and answer, maka semua pertanyaan itu tetap terhimpun dengan rapi, tidak pernah hilang kecuali kita hapus. Dan kita tidak ada constraint keterbatasan storage. Ya. Jadi rekomendasinya adalah menggunakan berbagai platform, tentunya yang gratis, kemudian handal, ya, karena kita juga tidak mungkin membayar lisensi yang mahal. Kalau Moodle Cloud tadi, saya cek tadi pagi itu $1.000 untuk 500 user. Nah, kalau itu bisa dibayar dari dinas atau disediakan oleh dinas kepada sekolah-sekolah, saya rasa itu merupakan suatu alternatif yang baik. Ya. Jadi karena waktu juga, nanti kita diskusi lebih lanjut. Dan ini ada platform pembelajaran yang sudah dihimpun oleh UNESCO. Pada alamat ini, nanti kalau slide saya di-share silahkan saja, nggak apa-apa. Dan bisa dilihat di sini semua platform yang ada di dunia ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi sekarang di masa pandemi tergantung kreativitas kita, inovasi kita untuk bisa memperkaya materi ajar sehingga anak-anak kita bisa tetap semangat dalam belajar, tidak jenuh hanya membaca teks yang dikirim melalui WA. Terakhir, izin saya ceritakan atau sampaikan bahwa insya Allah di FMIPA di jurusan informatika kita akan membuka S2 Data Science dan Artificial Intelligence, masih berproses. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu guru yang ingin lanjut studi nanti ingin mempelajari tentang IT dalam dunia pendidikan, mungkin kita bisa pelajari Artificial Intelligence dalam pengajaran misalkan, bisa nanti mendaftar di sini ketika izinnya sudah keluar. Mudah-mudahan mohon doa dari semuanya supaya ini bisa berhasil. Ini merupakan kerja ramai-ramai dengan konsorsium. Kurikulumnya disusun antara 9 universitas, baik di Indonesia maupun di Eropa, didukung oleh Leiden University, dan mudah-mudahan bisa terwujud di FMIPA mulai tahun depan S2 ini. Terima kasih. Kepada moderator saya kembalikan, nanti kita diskusi lebih lanjut pada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Prof. Taufik Wadi Abidin. Alhamdulillah kita setelah mendengarkan paparan beliau yang sangat luar biasa. Beliau menawarkan alternatif kepada kita, media pembelajaran online apa saja yang bisa kita manfaatkan. Saya yakin, dan Prof. juga sudah mengatakan, ini bukanlah pilihan terbaik untuk kita semua. Kita paham semua, apapun metode pembelajaran atau model pembelajaran yang kita lakukan, tatap muka bisa jadi itu adalah pilihan terbaik. Karena tatap muka kita bisa mentransfer nilai, kita bisa mendidik anak kita karakter pendidikan Islami atau karakter pendidikan yang berakhlakul karimah. Tapi sesungguhnya lewat pembelajaran online mungkin ada hal hand-on knowledge-nya nggak tersampaikan. Apalagi pelajaran matematika, IPA, ditambah lagi dengan praktikum-praktikum atau eksperimen yang harus mereka lakukan. Ini menjadi terkendala bagi kita semua ketika hal tersebut kita alihkan atau kita ubah dari model tatap muka secara konvensional menjadi virtual class atau pembelajaran secara daring. Prof. Taufik secara gamblang menjelaskan kepada kita di sana banyak sekali alternatif pilihan yang bisa kita lakukan, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis tersedia di dunia maya. Pilihannya banyak, terserah kepada Bapak Ibu, mana yang kira-kira lebih mudah dan lebih nyaman untuk digunakan. Tentu saya paham juga, tidak semua daerah seperti bilang Pak Kepala Bagian Kabid SMA dari Dinas Pendidikan, tidak semua daerah kita memiliki prasarana dan sarana yang cukup untuk mendukung pembelajaran secara jarak jauh. Namun demikian, tentu kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Karena hari ini kita tidak punya pilihan. Jika daerah kita tidak diizinkan sekolah secara tatap muka,
Apakah kita harus tutup sekolahnya? Apakah kita biarkan anak-anak kita, generasi muda kita tenggelam dalam kebodohannya? Bahkan ini menjadi dosa kita juga kalau mereka tidak menjadi generasi penerus yang siap berkompetisi di dunia yang semakin terbuka ini. Jadi saya ambil sedikit kutipan dari Khan Academy, Prof. Ya. Khan Academy mengatakan, you may know one thing, but you can learn many things. Itu maknanya apa, Bapak Ibu? Dengan konsep pembelajaran online ini, kita mungkin hanya tahu sedikit ilmu, tapi dengan tersedianya berbagai macam materi di dunia maya, kita bisa mengaksesnya kapan saja, dan kita belajar kapan saja. Mungkin hanya sedikit yang kita tahu, tapi kita ada kesempatan. Ini sesungguhnya juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa long life learning itu selalu akan terjadi. Jadi tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak mengenal waktu, Bapak Ibu. Kita bisa belajar kapan saja. Media tersedia untuk kita semua. Baik, terima kasih Prof. Taufik. Nanti kita tunggu di ruang selanjutnya, pertanyaan dan jawaban, Prof. Ya. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan mengetik pertanyaannya di ruang chatting. Saya ingatkan sekali lagi bahwa absennya akan kita kirim kepada Bapak Ibu 30 menit sebelum kegiatan kita berakhir. Ya, kami sangat berharap Bapak Ibu setia mengikuti webinar kita yang kedua ini, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Kemudian saya lanjutkan pemateri kita yang ketiga, yaitu tadi Pak Taufik juga sudah menjelaskan, juga merupakan rekan kami di Fakultas MIPA. Tidak salah juga saya kembali memperkenalkan beliau. Nama beliau adalah Ibu Dr. Rini Octavia, MSI MA. Beliau menyelesaikan pendidikan doktornya juga di Amerika Serikat. Dan beliau sangat tekun dan rajin melakukan penelitian berkaitan dengan STEM. Ini merupakan salah satu model pembelajaran alternatif buat kita. Saya pikir memang ilmu ini tidak akan berdiri sendiri dia. Walaupun beliau berasal dari matematika, tapi juga harus menguasai ilmu-ilmu eksakt yang lain, atau harus juga paham dengan ilmu-ilmu IPA yang lain, di fisika, kimia, biologi. Yang namanya ilmu kan bukan berdiri sendiri. Ilmu itu adalah sebuah anugerah buat kita. Bagaimana cara kita mengkolaborasi dia, bagaimana cara kita mengintegrasikan ilmu ini sehingga anak-anak itu lebih cepat paham dalam memahami sebuah ilmu. Kalau hanya Bapak Ibu mengajarkan matematika secara konvensional, mungkin anak-anak akan bingung. Untuk apa sih belajar aljabar misalnya? Kalau Bapak hanya mengajarkan fisika secara konvensional, katakanlah fluida statis, anak-anak juga akan bingung. Mereka hanya disodorkan bagaimana menghafal rumus-rumusnya, tapi kemudian mereka nggak paham untuk apa aplikasi daripada ilmu tersebut. Nah, alangkah baiknya, alangkah mulianya kita, kalau kita bisa menjelaskan secara lebih jauh bagaimana aplikasi ilmu ini, bagaimana menerapkan matematika di dalam fisika, di dalam kimia, dan di dalam biologi, bagaimana peran ilmu IPA ini dalam perkembangan dunia pengetahuan, dan tentu juga untuk mensejahterakan kehidupan kita. Bu Rini hari ini merupakan sekretaris jurusan matematika, dan beliau juga staf mengajar di program studi Magister Matematika. Nah, kita sangat menunggu ini, Bu Rini, mungkin bisa menyajikan dengan secara lebih enjoy, bagaimana peran STEM atau apa itu STEM yang bisa memberi warna kepada pendidikan kita yang ada di Aceh. Bapak Ibu sekalian, pendidikan STEM ini bukan hal yang baru. Sesungguhnya sudah diterapkan di dunia luar kita, di dunia barat, di Amerika, di Eropa, dan di dunia yang lain. Mereka sudah dapat mengintegrasikan ilmu sehingga lebih mudah diikuti oleh siswa. Mereka bukan dituntut lagi untuk menghafal rumusnya, tapi mereka bisa enjoy, bisa menikmati ilmu itu dengan secara gampang. Ada satu lagi poin yang perlu kita ingat, ketika guru bisa mengajak siswanya belajar dengan senang, dengan enjoy, dengan nyaman, mereka itu tidak merasa terpaksa, tapi mereka tergugah bahwa sesungguhnya menuntut ilmu adalah sebuah keharusan dan kesenangan dalam kehidupan mereka. Bu Rini, waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak WD1, Dr. Nasrullah Zaini atas introduction-nya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pimpinan Fakultas MIPA, Bapak Dekan, Bapak WD1, Bapak WD2, dan Bapak WD3 atas kepercayaannya untuk memberikan platform ini untuk saya, untuk berbagi pemikiran dan apa yang
saya ketahui tentang pendidikan STEM. Saya merasa sangat tersanjung mendapat kehormatan ini bisa berada dalam platform yang sama dengan Bapak dari perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bapak Provinsi Aceh, Bapak Kabid Zulkifli MPD, Kabid SMA, Zulkifli MPD, dan juga Bapak Ketua LPPM Unsia, yang juga kita kenal sebagai peneliti dan pakar ilmu informatika, Profesor Dr. Taufik Abidin MSc. Dan juga pembicara terakhir kita nanti Dr. Rernat Ilham Maulana yang kita semua sudah kenal sebagai motivator unggul dan ahli public speaking. Cuma saya yang nobody di sini, tapi itu sebuah kehormatan besar buat saya. Terima kasih sekali. Saya tanpa memperpanjang mukadimah mungkin saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah berhadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu. Maaf, agak ada pause. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan metode pembelajaran STEM di era new normal. Untuk introduction, mungkin tidak semua dari peserta pernah mendengar atau sudah mendengar tapi tidak paham apa itu STEM. STEM itu adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Pendidikan STEM itu punya banyak definisi. Salah satunya yang disampaikan oleh National Science Teacher Association yang kebetulan dekat dengan pemahaman saya, itu adalah pendekatan pembelajaran yang interdisipliner. Artinya matematika, sains, teknologi, dan engineering itu tidak berdiri sendiri. Dalam pembelajarannya itu dipadukan. Mungkin Bapak Ibu pernah yang dari sekolah dasar mungkin pernah melihat ada mata pelajaran tematik, mungkin seperti itu. Tetapi kalau tematik kan ada IPS-nya, ada subjek-subjek yang lain. Kalau STEM itu khusus untuk sains, teknologi, teknik, dan matematika. Karena tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan real world problem, masalah di dunia nyata. Jadi kita problem based learning dasarnya, kemudian inquiry based learning. Jadi kita sangat menganjurkan eksperimen dan experiential learning di dalam STEM education, pendidikan STEM. Mungkin itu saja dulu, saya tidak usah terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh tentang pendidikan STEM, kita bisa diskusi nanti. Kemudian yang sebagaimana kita ketahui, STEM skills itu sama dengan semua tujuan dari pembelajaran yang menggunakan higher order thinking. Kita berharap ada critical thinking, problem solving, creativity, innovation, engineering, design thinking. Ini mungkin baru. Kita tidak pernah berpikir bahwa orang fisika, orang yang belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi seharusnya juga punya engineering design thinking dalam mempelajari subjeknya. Kemudian tentu saja matematik dan statistik itu sebagai bahasa dan tools yang sangat penting di dalam pendidikan STEM. Dan ada dua lagi yang mungkin agak asing sama kita dengan yang kita pahami selama ini dalam pembelajaran eksakta. Kita cenderung tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak berkolaborasi.
berbeda dengan pendidikan di non-eksakta. Nah, sekarang di dalam pendidikan STEM, komunikasi dan kolaborasi ini sangat-sangat dianjurkan. Karena pada kenyataannya ketika siswa kita selesai belajar, mahasiswa kita selesai graduate, lulus, wisuda, mereka harus bekerja dalam tim. Mereka harus bisa mengkomunikasi cara berpikir mereka, pemikiran mereka, dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain dan mampu bekerja dalam tim. Nah, itu adalah STEM skill in the 21st century education yang harus kita perhatikan. Kemudian apa bedanya pendidikan STEM dengan pendidikan sains tradisional? Ini saya mau memberikan sebuah ilustrasi, itu dalam materi fisika kelas 10, itu ada penjelasan gerak planet menggunakan hukum Kepler. Kalau Bapak Ibu lihat pada pendidikan sains tradisional, coba lihat misalnya penjelasan di ruang guru. Kita lihat di ruang guru itu materi ini disampaikan hanya dalam bentuk fakta yang siswa harus sepertinya menghafal jadinya ya. Jadi tidak memahami tetapi menghafal. Nah, untuk itu STEM menawarkan cara yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ada waktu bisa nanti lihat, saya coba cari video yang berkaitan dengan materi ini dan saya tidak menemukan video yang bisa benar-benar membuat siswa tertarik untuk melihatnya, membayangkan situasi yang dijelaskan oleh hukum Kepler. Nah, tawarannya dari pendidikan STEM itu misalnya kita bisa memberikan kuliah mini yang berupa materi dasar yang dibutuhkan untuk memahami hukum 3 Kepler. Matematikanya kita harus memahami tentang konsep elips, kemudian kita harus paham bagaimana memplot grafik fungsi. Jangan salah, saya mengajar matematika dasar dan saya kaget. Harusnya di SMP mereka sudah bisa memplot grafik fungsi, tetapi pada kenyataannya kami harus mengulang kembali kepada mahasiswa bagaimana cara memplot grafik fungsi. Jadi mungkin materi-materi yang dijelaskan terpisah dari problem nyata itu membuat mahasiswa tidak bisa memahaminya dan lengket ya pemahamannya karena mereka tidak melihat aplikasinya langsung. Tetapi kalau kita langsung kaitkan dengan apa yang mereka akan pelajari, di misalnya mempelajari elips, itu mempelajari bagaimana gerakan planet mengitari bumi yang bentuknya elips, di mana matahari ada di dalam salah satu fokus dari elipsnya. Jadi itu hukum Kepler pertama yang juga harus kita ajarkan. Sebelumnya kita kasih ilustrasi, itu dasarnya. Kemudian kita gunakan data real. Jadi STEM itu sangat menganjurkan menggunakan data yang nyata. Jadi bukan cuma ilustrasi tanpa siswa bisa melihat koneksinya dengan dunia nyata. Jadi di data real itu bisa kita dapatkan. Contohnya di sini data dari asosiasi Earth Science Teacher di Amerika. Mereka punya data antara yang di sini ada mean distance from sun, itu artinya rata-rata jarak planet dengan matahari. Seperti kita tahu karena bentuknya elips, lintasannya kadang-kadang planet dekat dengan matahari, kadang-kadang jauh dari matahari. Tetapi kalau diambil nilai rata-ratanya, kita menggunakan satuan unit astronomi, di mana satu unit astronomi itu adalah rata-rata jarak dari bumi ke matahari. Kemudian kita juga ada data tentang berapa lama sebuah planet mengitari matahari, di mana digunakan 1 tahun bumi sebagai ukuran standarnya. Jadi kalau Venus itu lebih cepat revolusinya dibandingkan bumi, tetapi Saturnus dan Uranus itu lama sekali mengitari bumi, mengitari matahari dibandingkan bumi. Mungkin seperti itu.
Oke, saya harus balik. Kenapa saya berikan ini? Ini ilustrasinya. Jadi kita memberikan, tidak hanya memberikan fakta. Oh, ini loh hukum Kepler 3, Anda harus mempelajarinya. Tetapi kita kasih data yang nyata dan kita gunakan teknologi. Nah, di sini konsep STEM-nya, teknologinya berperan. Kita bisa gunakan Excel, kita bisa gunakan GeoGebra, kita bisa gunakan banyak aplikasi untuk menganalisa hubungan antara rata-rata jarak dan periode dari planet mengitari matahari yang merupakan isi dari hukum 3 Kepler itu. Nah, di sini saya memberi contoh dengan menggunakan GeoGebra. Kenapa saya gunakan GeoGebra? Karena saya pernah menggunakan Excel, kemudian dapat komentar, lah cuma Excel, nggak canggih. Jadi saya mau kasih tahu bahwa GeoGebra itu hampir sama dengan Excel fungsinya, tapi ada satu fungsi yang mungkin di Excel kita jarang gunakan, yaitu untuk regresi dari plot titik. Jadi bisa dilihat di sini, ini jarak data yang saya ambil dari website tadi, kemudian ini periodenya, kemudian saya pangkatkan 3 jaraknya, saya kuadratkan periodenya. Karena isi hukum Kepler 3 mengatakan bahwa pangkat 3 dari jarak itu sebanding dengan kuadrat dari periode. Nah, yang saya lakukan di sini, ini sudah jadi, tapi sebetulnya siswa cuma kita kasihkan data, kita berikan data, dan mereka sudah diajarkan bagaimana memplot titik pada GeoGebra. Jadi mereka bisa plot titiknya, kemudian, nah di sini teknologi yang penting di sini adalah ketika mereka meregresi, menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah kurva. Kelebihannya dengan GeoGebra, GeoGebra bisa memberitahu kita kurva itu persamaannya apa. Nah, di sini peran teknologi sangat penting. Kalau tanpa teknologi mungkin siswa tidak akan bisa menebak bahwa ternyata P kuadrat itu sama dengan J pangkat 3 yang merupakan isi dari hukum Kepler. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan memberi bayangan kepada Bapak Ibu seperti apa sebetulnya pendidikan STEM yang saya ilustrasikan di sini. Kemudian yang terakhir, engineering aspek dari STEM ini adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkreasi sesuatu. Dalam hal ini yang mereka kreasi bisa berupa misalnya Anda bagi grup menjadi 7 grup, setiap grup itu harus membuat ilustrasi tentang bagaimana pergerakan planet, masing-masing planet. Ada yang dikasih bumi, ada yang dikasih Venus, ada yang dikasih Saturnus, dan seterusnya. Dan masing-masing memberi ilustrasi. Kalau mereka sudah belajar GeoGebra, saya yakin anak-anak kita itu sekarang sangat-sangat mudah mempelajari teknologi. Dibanding kita, saya bandingkan dengan anak saya yang masih SMP kelas 1. Kadang-kadang dia bisa mendapatkan sesuatu dari sebuah aplikasi dengan mudah dibandingkan saya. Jadi saya yakin Bapak Ibu jangan takut, ini semua adalah hal yang mudah dilakukan. Ini saya ambil dari yang sudah jadi, tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu masuk ke GeoGebra website, banyak aplikasi-aplikasi atau aktiviti-aktiviti yang dikerjakan oleh siswa. Malah siswa TK ada, siswa SMP ada, siswa SMA ada, SD juga ada. Jadi ini salah satu contoh tugas yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa. Mereka mengkreasi dan ini mengasihkan. Mereka akan senang melakukannya dan saya yakin belajar itu tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Seperti menyelesaikan soal yang sama berulang-ulang yang sering kita lihat diberikan oleh guru kepada putra-putri kita. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke materi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu peserta bisa melihat apa bedanya pendidikan STEM dengan pendidikan sains. Saya sering mendapat komentar, Bu,
pendidikan STEM itu memang sudah kami lakukan di kelas, kami sudah melakukannya. Itu hanya nama baru, it's okay. Saya tidak ingin memperdebatkan apa itu pendidikan STEM. Ini hanya istilah yang diperkenalkan di Amerika Serikat awalnya, dan kemudian menyebar di seluruh dunia dan sekarang menjadi tren. Bahwa itu pernah sudah kita lakukan, hanya namanya dikemas dengan nama yang berbeda, it's okay, saya pikir. Tapi inilah yang kami lakukan di Pusat Riset STEM. Sampai saat ini di Fakultas MIPA itu ada Magister Matematika dan Fisika, Biologi dan Kimia. Tapi untuk pembelajaran itu baru Magister Matematika dan Fisika yang melakukannya dengan intens. Dan saat ini kita sudah membuat bekerja sama dengan tesis Magister Matematika itu sudah 3 yang selesai untuk membangun media pembelajaran. Kita menggunakan platform GUI MATLAB. Tapi bukan tidak mungkin, kita bisa menggunakan platform yang lain seperti GeoGebra dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk fisika, itu yang sudah selesai adalah Student STEM yang didanai oleh Pusat Studi STEM, Pusat Riset STEM itu Evi Rahmayani. Pengembangan media pembelajaran ISLE-based STEM, topik Bando sederhana, serta kajian pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ini yang sudah selesai, ini yang hampir selesai. Ada Intan Mulyasari. Intan Mulyasari juga administrative assistant dari Pusat Riset STEM, tulang punggung kita untuk semua kegiatan. Saya sangat mengapresiasi kerja keras saudari Intan Mulyasari. Kemudian ada Zuhra Ulfa, ada Hasrati, ada Irwansah, dan semuanya adalah student di mahasiswa magister fisika yang bekerja bersama-sama dengan Dr. Irwandi yang merupakan ketua Pusat Studi STEM Unsia. Jadi saya ingin menceritakan sedikit tentang Pusat Studi STEM Unsia. Kenapa akhirnya saya banyak melakukan penelitian di bidang pendidikan STEM. PhD saya adalah di bidang pendidikan matematika dari Texas State University, di mana sama seperti kita di MIPA, PhD programnya itu berada di Departemen Matematik, jadi bukan di Departemen Edukasi. Jadi saya memang pendidikan matematika yang lebih memberi pendekatan kepada pendalaman konten dan pembuatan media pembelajaran. Jadi mungkin supaya tidak overlap dengan magister di FKIP, magister pendidikan fisika atau pendidikan matematika di FKIP yang menekankan pada pedagogi, kita tidak mau mengambil lahan itu karena kita tidak fokus pada pedagogi, fokus kita adalah pada pendalaman konten dan pengembangan media pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi itu yang kita tawarkan yang mudah-mudahan bisa memperkaya, bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Nah, Pusat Riset STEM Unsia itu berawal dari kerja keras Dr. Irwandi yang sebelumnya sudah banyak melakukan penelitian di bidang pendidikan fisika menggunakan ISLE. Ini ada foto dari Dr. Irwandi dan Profesor Eugenia Etkina yang diambil ketika beliau mengikuti workshop dari Profesor Etkina di Trieste, Italia. Jadi Dr. Irwandi yang pertama sekali berkenalan dengan pengembang dari penemu atau inventor dari Investigative Science Learning Environment. Itu sebuah model pembelajaran fisika yang sangat dekat dengan konsep STEM education, pendidikan STEM. Nah, Etkina bersedia setelah dihubungi oleh Pak Wandi untuk menjadi USG partner untuk grant kita, USAID Peer Grant, di mana Pak Irwandi dengan Ibu Melvina dan ada Dr. Abdul Halim. Ibu Melvina
Edi sekarang adalah kandidat doktor dari Syracuse University. Kemudian untuk pre-proposal saya dan Pak Rajibu Salim belum terlibat, jadi mereka lah yang membuat proposal itu terpilih dari sekitar hampir 500 proposal. Kita proposal Pak Irwandi terpilih, pre-proposalnya terpilih dari termasuk di antara 100 yang mendapat, yang boleh lanjut ke full proposal. Nah, karena kandidat dokter Melvina harus melanjutkan studinya ke Syracuse, Pak Irwandi mengajak saya dan Dr. Rajibu Salim untuk menulis full proposalnya. Jadi saya, Pak Irwandi, dan Dr. Rajibu Salim juga dari jurusan Fisika FMIPA, kita berhasil menulis full proposalnya, sampai nggak tidur-tidur itu bapak-bapak berdua dan saya sepanjang malam kita saling chatting, saling kirim email supaya full proposalnya bisa selesai. Dan alhamdulillah kita mendapat grant-nya. Kita terpilih dari 27 proposal, terpilih dari 100 tadi. Dan kita dananya cukup besar, hampir sekitar 3 miliar untuk 3 tahun, tapi tahun ini adalah tahun terakhir implementasinya. Dan kita sudah berbuat banyak, kita sudah melakukan berbagai forum group discussion, ada workshop, di sini ada gambar workshop yang sangat menurut saya yang paling berkesan untuk saya selama mendapat workshop di Aceh, itu adalah workshop ISLE dengan pemateri Dr. David Brooks dari California State University at Chico, yang juga merupakan asisten dari Eugenia at Kina. Di sini ada gambar juga kita sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dan Kota Banda Aceh. Waktu itu di jabat Kepala Dinas Provinsi adalah Dr. Laisani dan Kepala Dinas Kabupaten Kota Banda Aceh saat itu adalah Pak Syaridin. Waktu itu dari wakil dari Unsia adalah Bapak WR4 yang menjabat saat itu, yaitu Bapak Dr. Nizamuddin. Nah, waktu saya tidak banyak lagi. Kalau kita lihat problemnya dalam pendidikan STEM di era new normal itu apa? Kalau kita lihat, kita sudah banyak menggunakan teknologi dalam pendidikan STEM. Yang kurang itu hanya tatap muka langsung yang kita tidak bisa lakukan. Kalau ketergantungan pada teknologi, STEM memang sudah sangat tergantung pada teknologi secara pembelajarannya. Jadi sebagaimana kita tahu, kita banyak masalah, terutama untuk bagaimana meningkatkan membangun kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah dan kreativitas pada masa pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa tatap muka. Bagaimana kita mengakomodasi siswa dan mahasiswa supaya bisa membangun skill ini, berkolaborasi, berkomunikasi, pemecahan masalah dan kreativitas. Jadi saran saya, sebagaimana bisa dilihat, pelatihan guru itu paling penting. Jadi saya sangat mengharapkan Dinas bekerja sama dengan kita semua dari FMIPA, dari FKIP, untuk melatih guru-guru dan juga mempersiapkan modul-modul pembelajaran. Kemudian bagaimana supaya tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulkifli dan saya sangat setuju, memang yang sudah disampaikan, yang dilakukan oleh Dinas itu sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu akan terus memberi peningkatan kepada kualitas pendidikan di Aceh. Kita tahu pembelajaran daring tadi sudah banyak disampaikan oleh Profesor Dr. Taufik Abidin. Saya rasa saya tidak perlu membahasnya lebih jauh, tapi ada satu hal yang mungkin belum kita singgung di sini adalah bagaimana kita mengakomodir siswa dengan kebutuhan khusus. Siswa dengan yang tidak punya fasilitas, siswa yang termarginalkan karena mereka tidak punya sarana dan prasarana dan juga mungkin secara fisik tidak mampu
untuk mengikuti kuliah daring sebagaimana siswa-siswa yang lain. Bagaimana kita memberi kesempatan kepada mereka, kesempatan yang sama kepada mereka, karena tujuan pendidikan itu kan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau ada anak bangsa yang tertinggal, berarti tujuan pendidikannya tidak tercapai. Jadi saya sangat mengharapkan kita semua punya perhatian terhadap siswa-siswa, guru-guru, sekolah-sekolah yang termarginalkan, bagaimana kita bisa membantu untuk supaya mereka mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana siswa atau sekolah atau guru-guru yang punya privilege, yang punya sarana prasarana dan kesempatan yang mereka tidak punya. Kemudian karena STEM ini sangat banyak menggunakan eksperimen, saya sangat menyarankan itu untuk menggunakan sudah 20 menit. Maaf. Silakan Bu, masih ada waktu Bu, silakan. Oke, saya sudah hampir selesai. Jadi ini hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulkifli bahwa kita sangat perlu pengawasan orang tua. Bahkan untuk siswa SMA, jangan dipikir mereka sudah dewasa, mereka tetap perlu diawasi. Jadi peran orang tua memang sangat penting ya Pak. Saya setuju sekali dengan yang Bapak paparkan. Kemudian yang satu lagi, bahwa semua siswa harus diberikan kesempatan yang sama dalam belajar. Bahwa equality itu tidak sama dengan equity. Ada siswa yang tidak punya privilege, mereka harus diberi tambahan support, dukungan yang lebih dibandingkan siswa yang punya privilege. Ini menurut saya untuk membuat semua mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi saya pikir sekolah harus punya data, fasilitas apa yang dimiliki siswa di rumah. Saya membaca beberapa paper tentang social justice issue during pandemic yang mereka lakukan di sekolah-sekolah di luar negeri itu mereka kirim WhatsApp message atau Google Form ke para orang tua untuk mendata apakah siswanya punya komputer, apakah siswa punya jaringan internet, apakah siswa punya fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Dan saya pikir itu bisa kita adopt di sini, walaupun mungkin Google Form mungkin tidak biasa. Kalau di Amerika itu oke, karena mereka semua bisa dapat jaringan internet paling tidak di library atau di tempat-tempat umum yang menyediakan wifi gratis. Di kita mungkin tidak semudah itu, mungkin menggunakan teks, SMS itu masih harus dipakai, dan semua media harus kita gunakan, radio, televisi, apapun untuk menjangkau siswa-siswa yang tidak terjangkau oleh jaringan internet dan sarana telekomunikasi biasa. Kemudian kita harus punya rencana bagaimana mengakomodasi kebutuhan semua siswa. Tidak cuma siswa yang punya sarana dan prasarana, dan tidak juga hanya siswa yang tidak punya sarana dan prasarana. Semua harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Itu yang ingin saya mungkin share dengan Bapak Ibu. Saya dianjurkan tadi belajar tentang memasukkan juga tentang biologi. Kebetulan saya pernah melakukan memberikan presentasi mengenai pembelajaran STEM dengan untuk melihat bagaimana gerakan hewan, dan saat itu saya menggunakan Excel. Ya. Di saat itu saya juga dapat masukan bahwa kalau Excel mas kita udah biasa, nggak sesuatu yang baru. Tapi menurut saya untuk apa sesuatu yang canggih? Kalau sebenarnya sesuatu yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan. Nggak perlu juga kita selalu harus baru aplikasinya. Kita bisa gunakan Excel di sini. Saya mungkin harus memberi contoh Excel yang dipakai di sini, yang saya kembangkan, itu seperti ini. Ini ada datanya dari real data yang saya peroleh dari
Sorry, salah saya ini. Oke. Di sini bisa dilihat pada bagian kecepatan. Di sini kita ajarkan bagaimana memahami kurva. Saya menyadari bahwa banyak mahasiswa kita yang tidak bisa membaca kurva seperti ini. Ya. Jadi kita ajarkan mereka, ini loh datanya, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, data gerakan berapa lama orang itu menghabiskan waktu untuk bergerak sejauh 100 meter misalnya. Kalau bayi itu mungkin nggak sampai-sampai ya, karena belum bisa berjalan. Kemudian ketika sudah di usia aktif, itu menjadi cepat dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ini gambarannya, saya harus cepat karena kita, sorry. Nah, ini untuk kimia, karena saya tadi harus punya semua ya, untuk biologi ada, untuk fisika ada, dan di dalamnya semua ada matematika. Nah, ini sekarang saya ingin Bapak Ibu mengakses Google Form yang saya sediakan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi Anda diberi sebotol gas yang berwarna dan tidak berbau. Anda tidak mengetahui identitas gas tersebut, tetapi Anda tahu bahwa gas tersebut lebih ringan dari udara. Kami juga mengamati bahwa gas tersebut terbakar dengan nyala kuning oranye ketika dipanaskan. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kepada peserta, tolong diisi Google Form-nya, diklik saja di ruang chat. Sudah saya masukkan linknya di ruang chat. Tolong diklik dan diisi, cuma satu pertanyaan. Cuma satu pertanyaan, tidak akan menghabiskan waktu Bapak Ibu, 1 detik mungkin sudah selesai. Kira-kira gasnya apa itu? Apa helium, hidrogen, atau neon, atau nitrogen? Tolong diisi, nanti kita bisa lihat bagaimana responnya. Ini adalah contoh assessment yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika ingin mengakses pemahaman siswa. Ini mungkin tes awalnya. Nanti di akhir setelah pembelajaran Bapak Ibu bisa memberikan tes yang sama, tetapi mungkin respon mahasiswa atau siswa akan berbeda. Jika Bapak Ibu sudah mengisi, mungkin kita bisa lihat responnya. Untuk kuis 1. Oh, sudah ada 14 yang respons. Nah, kita lihat jawabannya bervariasi. Ada yang menjawab helium, hidrogen, ada yang menjawab neon, ada yang menjawab nitrogen. Tetapi kalau dilihat dari pie chart-nya, banyaknya yang menjawab helium dan hidrogen ya. Nah, kalau jawabannya helium dan hidrogen, kita bisa memberikan fakta apa yang sesungguhnya terjadi ketika helium dan hidrogen itu dipanaskan. Kita lihat pada YouTube video ini. Videonya cuma sebentar. Welcome to Chemistry at City College. I'll be your host, Glenn Kovac, a professor in chemistry. I'm going to do a few demos here for you, but I have to mention that this is something that I've been trained to do, and I do not want you to try this at home. Ya, katanya jangan coba di rumah. Yang biru itu helium, dan yang merah itu hidrogen atau hidrogen. Apa yang terjadi? Wow, terbakar ya? Oke, terima kasih. Saya harus tutup ini, kalau enggak kita akan dapat video yang lain. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengisi sebentar form yang lain. Sebenarnya isinya sama, tetapi
ini tes akhirnya ya. Tes akhirnya di link yang berikut yang saya berikan di bawah. Tolong diisi supaya kita bisa lihat bagaimana respon pada kuis yang kedua. Oh, sudah ada yang baru satu yang menjawab. Saya tutup dulu supaya kita lihat. Tolong diisi dulu. Ini terakhir ya, setelah ini kita selesai. Jadi saya minta sekali kerjasamanya supaya kita bisa memberi contoh kepada guru-guru bagaimana melakukan assessment yang sangat mudah. Menggunakan Google Form, Bapak Ibu bisa mengakses langsung. Kalau punya 40 siswa, Bapak Ibu bisa tahu langsung respons mereka. Tapi ya itu, ini masih yang pakai internet. Oh, masih ada yang menjawab neon dan nitrogen. Tapi mudah-mudahan itu salah klik ya. Kita lihat tadi bahwa hidrogen lah yang menyala. Jadi helium, neon, dan nitrogen itu bukan gas yang bisa terbakar. Maksudnya yang mudah terbakar. Mereka bisa terbakar tapi sangat inert, lebih inert daripada hidrogen. Hidrogen itu langsung kalau ketemu oksigen, dipanaskan, pasti terbakar. Baik. Ini belajar sains, bukankah menyenangkan? Menurut saya ini menyenangkan. Mudah-mudahan itu juga yang Bapak Ibu rasakan. Saya ingin mengakhiri dengan sejarah lahirnya teori gravitasi. Ketika Isaac Newton, tahun 1665 itu ada wabah penyakit di Eropa. Sama seperti kita saat ini COVID-19. Jadi Newton dipulangkan dari Trinity College di Cambridge tempat dia belajar, untuk kembali ke kampungnya, dan di kampungnya dia lebih banyak merenung. Karena memang itu kan, kita lebih banyak waktu untuk merenung ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, dalam perenungannya dia melihat apel yang jatuh, dia berpikir force apa, kekuatan apa yang menarik apel itu jatuh ke bawah. Dan juga banyak benda-benda lain, nggak cuma sebatas setinggi apel, tapi lebih tinggi lagi. Tapi nggak sampai ke bulan nggak jatuh ke bumi. Kenapa? Dia pikirkan itu dan 6 bulan setelah bekerja di rumah, Newton dikenal dengan sebagai ilmuwan yang sangat dihargai karya-karyanya dan lahirlah Newton's Law of Gravity. Saya berharap di dalam era COVID-19 ini kita punya banyak waktu merenung, kita punya banyak waktu berkarya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang, kalau Newton bisa mendapatkan sesuatu yang hebat ketika bekerja dari rumah, mungkin kita semua juga bisa dengan kapasitas yang berbeda tentunya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hafia. Share-sharingnya nih belum saya stop. Silakan. Oke. Thank you. Oke, Ibu Rini luar biasa, ya, memberikan pencerahan buat kita semua bagaimana sebuah ilmu ketika diintegrasikan menjadi sangat bermakna dan sangat mudah dipahami oleh anak-anak didik kita, sehingga kesan yang mereka tangkap selama ini matematika itu sulit, fisika itu ilmu yang susah dipelajari, kimia, biologi, semua ilmu alam itu mungkin ilmu yang membosankan, tapi ketika ilmu itu bisa kita integrasikan, kita beri contoh-contoh di kasus yang menarik, justru itu akan mempermudah mereka dalam memahami konsep sains dan matematika. Ilmu ini memang tidak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bisa mengelaborasi dengan baik, kita bisa memadukan dia dengan mudah, maka dia akan sangat-sangat menarik dan sangat mudah dipahami oleh anak-anak kita semuanya. Saya ulang sekali lagi tadi pernyataan Bu Berini, bahwa program studi magister di FMIPA itu memang saat ini sudah mulai kita menerima para guru, para alumni dari pendidikan S1-nya di FKIP, katakanlah demikian, kami sudah menyediakan ruang untuk Bapak Ibu guru sekalian untuk bergabung bersama kami ya di program magister MIPA, baik di jurusan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Di sana diberi kesempatan Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitas kemampuan ilmunya. Sekali lagi, kami tidak banyak menyentuh bidang pedagogiknya. Itu biarlah orang-orang teman FKIP yang melakukannya.
memang itulah keahlian mereka. Tapi kami lebih fokus kepada pendalaman konten, pendalaman materi, atau penguasaan ilmu-ilmu MIPA itu sendiri secara lebih komprehensif, sehingga akan membantu Bapak Ibu sekalian ketika mendidik anak-anak kita di sekolah nantinya. Dan kami juga mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga mudah diterapkan di sekitar sekolah kita. Bisa menggunakan bahan bekas, atau bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar kita. Toh pada intinya, dengan model pembelajaran tersebut, dengan konten materi yang dikuasai lebih baik, saya yakin dan insya Allah tidak ada lagi kendala ketika Bapak Ibu mengajar matematika, fisika, kimia, dan biologi sekolah dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, Bu Rini Sapitri, terima kasih atas pemaparannya. Kita tunggu nanti di ruang pertanyaan dan jawaban. Untuk sesi terakhir, kita masih ada satu lagi pemateri kita yang sungguh luar biasa juga ini. Ustadz kita sebenarnya. Dan beliau juga wakil dekan 3 Fakultas MIPA, yang kemahasiswaan dan alumni. Nama beliau adalah Dr. Rernat Ilham Maulana. Saya sedikit baca CV beliau. Beliau menyelesaikan S1 bersamaan dengan saya juga. Kami sama-sama angkatan 92 di Fakultas MIPA. Kebetulan saya di jurusan fisika, beliau di jurusan kimia. Tapi beliau lulus dengan predikat cum laude. Begitulah luar biasanya sahabat saya ini. Kemudian melanjutkan S3-nya di Jerman, yaitu sekolah S3-nya di University of Leipzig di bidang kimia organik. Beliau menyelesaikan S3 karena di Jerman itu nggak ada istilah S2. S2 langsung S3. Selesailah S3-nya dengan predikat juga cum laude. Luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan postdoktoralnya ke Australia. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Ilham hari ini adalah seorang staf pengajar kimia dan juga mengajar di Magister Kimia MIPA. Beliau juga diberi amanah sebagai wakil dekan 3 di Fakultas MIPA. Bahkan beliau sudah 2 periode menjabat posisi tersebut. Kita tunggu nih kehadiran Ustadz kita, kehadiran motivator kita yang bisa memberi semangat, memberi motivasi buat kita semua. Bagaimana model-model pembelajaran kreatif, bagaimana supaya anak-anak kita ini termotivasi. Bapak Ibu semua sudah paham dan sudah tahu. Di saat tatap muka sendiri pun, kita melihat sendiri bagaimana lemahnya semangat anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana lemahnya mereka ingin tahu sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan ini. Bahkan ibu guru sudah bosan mengingatkan, namun mereka asik dengan dunianya sendiri. Tapi ingat Bapak Ibu, semua ini adalah tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya yakin kalau kita semua berperan sesuai dengan fungsinya, Bapak Ibu mengajar dengan sepenuh hati, kami juga mendidik anak-anak kami di sini dengan sepenuh hati, orang tua juga berperan dalam mengontrol anak-anaknya. Bukankah madrasah utama itu adalah orang tua yang di rumah? Mereka mengambil peran. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sekolah secara jarak jauh. Anak-anak tidak lagi berhadapan dengan gurunya, tapi anak-anak dikembalikan ke rumah. Sesungguhnya orang tualah yang menjadi guru hari ini. Mereka harus siap dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Memang saya paham, tidak semua orang tua memiliki pendidikan yang cukup. Tidak semua orang tua mengetahui perkembangan teknologi yang mapan. Sehingga dari sisi ekonomi juga beragam, dari sisi pendidikan juga beragam. Ini juga menjadi sebuah kendala tersendiri. Namun Bapak Ibu, kita nggak boleh pasrah dengan kenyataan. Kita harus bangkit bersama-sama, merumuskan, menghidupkan suasana pendidikan ini menjadi lebih baik. Pak Ustadz Ilham Maulana, Dr. Rernat Ilham Maulana SSI, ruang dan waktu kami persilakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesempatan dalam sekian banyak keterbatasan, tapi sebenarnya kita masih mampu untuk melanjutkan aktivitas kita. Salawat dan salam kepada Muhammad SAW yang mengajarkan kita cara terbaik untuk menjadi hambanya, dan sebenarnya salah satunya yang diajarkan Nabi justru menjadi pemikir. Dan kalau kita mau meneliti dengan lebih jelas, mohon host ditampilkan dulu slide saya. Host, slide saya, silakan. Kalau kita mau meneliti dengan lebih detail, sebenarnya di dalam Al-Quran itu, ilmu alam, ilmu yang terhubung dengan IPA dan matematika adalah bahasanya. Bahasa seorang ilmuwan saintis adalah matematika.
matematika yang kemudian diberi satuan. Jadilah dia. Pak Ilham, saya ingatkan, Bapak sekarang sebagai co-host, bisa menampilkan Pak slide-nya sendiri. Oh, Masya Allah. Ya, silakan Pak. Atau ditampilkan saja biar saya fokus ke ini, karena sudah saya kirim tadi. Baik, jadi kondisinya kalau disebut, nah, sudah di screen. Baik, terima kasih. Hari ini saya sengaja memberi judul agak menggelitik. Jadi judulnya adalah daring atau garing. Jadi daring atau garing. Coba lanjut. Nah, sebenarnya ya ada betul. Apa itu daring? Sebenarnya daring kalau kita lihat dari arti yang sebenarnya, dia akronim dari dalam jaringan. Karena terhubung dengan jaringan komputer, jaringan internet, bahkan jaringan telepon. Bahkan sebenarnya jaringan saudara itu jaring juga sebenarnya. Ya. Jaringan-jaringan dan yang membuat kita terhubung satu sama lain tanpa harus langsung bertemu dengan yang terhubung dengan kita. Tapi kalau daring hari ini itu lebih cenderung dihubungkan dengan networking yang terhubung dengan internet. Sementara garing, kalau dalam KBBI, garing itu artinya keras, kering. Ya, kalau roti biskuit itu kering, itu KBBI. Sementara kalau untuk bahasa gaulnya, garing itu dimaksudkan untuk tidak lucu, hambar, tidak mencapai tujuan. Jadi nggak sesuai dengan peruntukan. Nah, jadi kalau seandainya ada sesuatu yang kita inginkan harganya dapatnya 10, tapi kita dapatkan 2, garing. Ya, garing. Nah, itu sebabnya kondisi inilah kita ingin mencoba melihat pada siang hari ini. Tadi saya senang sekali mengikuti materi dari 3 narasumber sebelumnya, terutama materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rini Oktavia tadi. Itu luar biasa sebenarnya. Alternatif untuk mengajarkan IPA itu sudah dijabarkan dengan sedemikian bagusnya. Nah, mungkin saya akan lebih cenderung untuk mengambil sisi yang lain saja. Next, lanjut. Nah, ini regulasi daring, kita semua sudah paham. Kata-kata daring itu malah disebutkan dengan sangat jelas. Memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa. Kondisi daring dari rumah itu menunjukkan bahwa semua potensi yang ada di rumah harus dioptimalkan sedemikian rupa. Itu sebabnya tadi Pak Zul tadi sebagai Kabid juga menyebutkan bahwa perlu sekali peran orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya di rumah. Nah, bahayanya lagi adalah kalau seandainya ada anak yang orang tuanya nggak di rumah. Ketika orang tuanya tidak di rumah, maka kondisinya justru kalau seandainya tidak ada orang tuanya di rumah, itu justru semakin menyesatkan kejadiannya. Karena apa? Karena dia bisa bertanya macam-macam kepada orang macam-macam. Ada analogi bagus untuk mengambil itu. Misalnya, Bapak Ibu para peserta semuanya barangkali pernah menonton Upin Ipin. Upin Ipin itu di atasnya Upin Ipin itu di atasnya itu ditulis di sudut TV itu tulisannya adalah ABU, anak dengan bimbingan orang tua. Itu maknanya apa? Peran orang tua penting. Sehingga orang yang menonton Upin Ipin, anak kecil yang menonton Upin Ipin, kalau seandainya tidak didampingi oleh orang tua, bisa jadi sesat dia. Itu sebabnya saya termasuk orang yang mendampingi anak saya untuk menonton Upin Ipin di rumah. Tapi karena Upin Ipin itu diulang itu terus, nah, lama-kelamaan anak saya itu nggak suka lagi nonton, bosan. Sementara saya udah cenderung jatuh cinta, sampai sekarang saya nonton ya, Ipin itu. Dan ada pembelajaran bagus di situ. Nah, jadi ini optimalisasi utama yang kita ingin jabarkan adalah apa yang ada di rumah. Orang tua kah, kakak kah, paman kah, itu dari segi makhluk hidupnya. Atau dari sisi lain, di rumah ada sendok, di rumah ada air, di rumah ada kopi, di luar ada sampah, di atas ada langit. Semua itu sebenarnya bisa kita jadikan fasilitas yang sangat membantu untuk pembelajaran daring dari rumah. Dan ada kata-kata daring dari rumah. Lanjut. Lanjut. Oke.
Saya sering menyampaikan ini dalam beberapa seminar, bahwa ternyata orang Asia di mata orang-orang luar itu rendah kita. Jadi ada seorang profesor di Australia itu yang mengarang buku cukup terkenal di tahun 2001. Judul bukunya Why Asians Are Less Creative Than Westerners. Padahal yang ngarang buku ini juga keturunan Asia. Bukan orang Australia, lihat saja dari namanya. Tapi dia profesor di Queensland. Begitu dia jadi profesor, dia malah menulis tentang kekurangan orang Asia. Bisa jadi introspeksi, self-introspeksi atau apa, Wallahu a'lam. Apa kata dia kemudian? Next. Kata dia. Lanjut. Oke. Salah satu permasalahan di orang Asia adalah karena sukses dalam hidup itu ternyata banyaknya materi yang dimiliki. Itu sebabnya banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu lebih dihargai daripada cara memperoleh kekayaan tersebut. Begitu juga dengan ketika belajar. Jadi kunci jawaban itu jauh lebih penting daripada cara mendapatkan jawaban. Dan itu diakui atau tidak, itu terjadi. Anak-anak kita yang belajar itu banyak yang mempunyai prinsip yang demikian. Bahwa hasilnya penting sekali meskipun jalannya entah kemana-mana. Mahasiswa saya lihat dalam menulis jawaban itu sering sekali mengikuti jalur yang demikian. Nah, pendidikan kemudian identik dengan jawaban. Jadinya bukan pada pemahaman, bukan pada pengertian. Sehingga semua orang kemudian dididik menjadi jack of all trades but master of none. Kita tidak mampu untuk mencintai salah satu di antara sekian banyak ilmu yang nanti akan kita mastery. Nah, tidak mampu kita lakukan itu. Tapi kita bisa menjadi juara di semuanya. Tapi semua juara itu, semua mata pelajaran itu membuat kita menderita. Saya sering menanya pada mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke kami di MIPA ini. Kami bertanya, coba sebutkan 3 mata pelajaran yang paling tidak disukai waktu SMA. Maka itu tidak ada khilafiyah. Jawabannya selalu sama. Tidak ada khilafiyah, jawabannya adalah matematika, fisika, kimia. Kalau dilonggarkan lagi menjadi 4 mata kuliah atau mata pelajaran yang paling mereka tidak suka, biologi kadang-kadang masuk ke dalam. Biologi kadang-kadang masuk ke dalam. Nah, ketika kita tanya macam-macam nanti lagi, kenapa tidak suka? Tidak ngerti saya, Pak. Tidak mampu saya memahaminya. Itu artinya something wrong ketika proses transfer keilmuan berlangsung. Nah, itu sebabnya mereka nanti mengambil jalan pintas menjadi orang yang berorientasi pada kunci jawaban. Oke, lanjut. Nah, itu sebabnya jangan heran kalau orang-orang kita itu banyak yang menjadi juara olimpiade. Fisika, matematika, kimia juga pernah. Tapi belum pernah ada orang kita, Indonesia terutama, yang menang hadiah Nobel. Karena apa? Basisnya inovasi dan kreativitas. Artinya apa? Kita rendah di inovasi dan kreativitas. Kenapa rendah di inovasi dan kreativitas? Wawasan kita agak lemah. Wawasan kita lemah, sehingga kreativitas kita tidak berkembang, sehingga ada hal-hal lain yang muncul belakangan. Misalnya, muncul kemudian kita takut salah, takut tidak berhasil. Bahkan di kelas itu umum terjadi, jarang ada yang bertanya di kelas. Jarang sekali ada yang bertanya di kelas. Jadi kalau kita suruh tunjuk tangan untuk mengetahui siapa yang ingin bertanya di kelas, itu nggak ada. Yang menarik adalah, kenapa mereka nggak bertanya? Ternyata mereka berpikir, di antara semua orang di dalam kelas ini, cuma saya yang nggak tahu. Semua orang sudah tahu. Kacaunya adalah, seluruh kelas berpikir begitu. Sehingga tidak ada satupun yang mengacungkan tangan untuk bertanya. Dan kalau ada satu orang yang bertanya, nanti semua orang berterima kasih. Untung dia tanya, aku nggak berani. Di workshop, di seminar gitu juga. Di dalam waktu yang diberikan untuk bertanya, itu sedikit yang mau bertanya. Tapi ketika berakhir sesi, itu narasumber itu dikerubungi. Ditanya ini, ditanya itu. Kenapa nggak dari tadi? Kenapa? Kita agak takut. Image kita terganggu di hadapan orang. Itu basis yang muncul di orang-orang Asia menurut buku yang dikarang oleh Icon ini. Lanjut. Dengan kondisi yang seperti itu, maka saya mencoba untuk memperluas definisi daring dan definisi daring. Jadi daring, dalam pemahaman saya yang baru, adalah berada dalam jejaring yang tepat dan benar untuk menghasilkan hasil didik dengan kompetisi optimal. Itu adalah daring.
dijaring secara lebih luas, bukan saja dalam jaringan, tapi berada dalam jaringan yang tepat dan benar untuk menghasilkan hasil didik dengan kompetensi yang optimal. Sementara daring justru tidak berada di jejaring yang tepat dan benar, sehingga hasil didik itu nanti kompetensinya tanggung dan biasanya kalah dalam persaingan. Kalau nggak percaya, boleh lihat bagaimana data persaingan dunia Indonesia. Next, coba lihat. Ini dia. Ini hasil dari kita kurang kreatif juga. Indonesia itu berada di 45. Itu tahun 2018. Dan tahun 2019 kita meluncur ke bawah menjadi 50. Bukan kita yang nggak maju, tapi kita lambat untuk bergerak. Thailand dan Malaysia jauh lebih cepat. Sebentar lagi barangkali kita disalip oleh Brunei Darussalam. Karena mereka sekarang ini, Brunei Darussalam sedang genjot-genjotnya mereka, gencar-gencarnya mereka untuk mendatangkan SDM dari luar untuk memperbaiki ranah pendidikan. Jadi Indonesia bakal tertinggal, apalagi kita disibukkan dengan COVID belakangan ini. Ini data-data yang kita sebutkan ini, termasuk buku yang dikarang oleh Icon ini tadi, itu didasarkan pada pengamatan yang dilakukan pada masa normal, bukan pada masa COVID. Itu artinya pada masa normal saja segini prestasi. Bagaimana dengan masa COVID? Permasalahan utama di COVID kita tahulah sama-sama. Jadi Pak Kadis atau yang mewakili Pak Kadis dari Pak Jur, kita menyampaikan bahwa secara umum memang fasilitas masih sangat kurang bisa diakses oleh teman-teman terutama yang berada di daerah, para peserta didik yang berada di daerah. Nggak usah bicara daerah yang terlalu jauh. Di daerah-daerah sekitar kampus saja, itu masih banyak sekali anak-anak SD atau SMP yang di saat jam-jam sekolahnya itu masih berkeliaran di luar. Kenapa? Karena mereka memang tidak belajar, tidak ada komputer, tidak ada laptop. Bahkan orang tuanya pun, kalaupun ada laptop atau komputer atau HP yang terhubung dengan sistem yang ternyata orang tuanya juga tidak sempat atau tidak mampu untuk berkontribusi. Jadi banyak sekali ternyata persoalan yang kita harus selesaikan. Sebelum COVID aja, begini posisi kita. Apalagi pada saat COVID sekarang ini dengan metode new normal. Lanjut. Next. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang barangkali kita bisa jadikan pedoman lah, atau minimal dari pengamatan. Inilah yang terjadi Indonesia dibandingkan dengan negara maju. Bagaimana pendidikan kita di Indonesia? Ini tidak hanya cerita SD, SMP, SMA, juga di ranah universitas. Saya melihat ketika Mas Menteri kemarin itu mengeluarkan ide untuk kampus merdeka, sepertinya beliau ingin keluar dari perangkap yang seperti ini. Meskipun belum sempurna, tapi idenya barangkali cukup bagus untuk beberapa hal. Ya, paling tidak untuk kreatif, untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara tentang IPA yang kita sebutkan tadi. IPA itu orientasinya harus diubah sekarang. Kalau sekarang kan rata-rata masuk ke kelas, belajar IPA, baru praktikum. Dan IPA itu sesungguhnya kejadian pertamanya justru bagaimana fenomena alam terjadi, kemudian dicari tahu apa yang bisa menjelaskan itu secara teori. Baik, ini adalah Indonesia dengan negara maju. Di Indonesia padat sekali dengan muatan kurikulum. Di negara orang, muatannya representatif. Tempat kita karena padat sekali muatan, sehingga siswa itu harus kerja keras luar biasa. Dan daring sekarang ini, itu kerja para siswa dan mahasiswa jauh lebih keras daripada biasanya. Anak saya itu sampai tidur larut malam. Kenapa? Tugasnya kebanyakan. Ya. Di sisi lain, kita dibuat seperti lomba, ya, lomba lari. Sehingga kita berkompetisi satu sama lain. Padahal di negara maju itu diusahakan, itu bukan kompetisi yang menjadi keutamaan, tapi kolaborasi. Karena semua orang itu punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Kalau mereka mampu berkolaborasi, maka kondisinya mereka akan melahirkan energi yang luar biasa. Dan itu akan beda dengan personal-personal yang ingin berkompetisi secara individu sebelumnya. Orientasinya juga beda, sistem ranking juga tidak ada, dan pada ujungnya siswa meniru di tempat kita banyak. Bukan
berguru. Harusnya sebenarnya berguru, sehingga dia tahu dan paham konsep, dan akhirnya pada akhirnya dia akan mampu untuk membuat konsep baru yang belum pernah ada orang pikirkan. Lanjutkan, lanjut. Lanjut. Lanjut, host. Baik. Yang saya paparkan tadi, itu bukan saja di sekolah, tapi juga di tempat kami, di Fakultas MIPA. Kasusnya juga sama. Jadi ini bukan permasalahan bahwa di SMA saja, di SMP saja, di mana-mana, termasuk di kampus. Itu sebabnya kemarin itu ketika daring dimulai prosesnya, kami di kampus, terutama di Fakultas MIPA, berinisiatif untuk membuat survei untuk mencari tahu, mengevaluasi pelaksanaan kuliah daring semasa pandemi COVID. Dan yang kita dapatkan sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang kita paparkan untuk level pendidikan yang lainnya. Coba lanjut. Nah, ini salah satunya. Persepsi responden terhadap kualitas pelaksanaan kuliah secara umum ada dua kelompok. Bagian mengatakan yang sudah baik, sisanya mengatakan tidak baik. Gambarnya akan ditunjukkan bentar lagi. Tapi ini yang ingin saya highlight di sini adalah ada beberapa hal yang barangkali menjadi alasan utama mengapa ini terjadi. Satu, keterbatasan dosen dalam menguasai teknologi komunikasi digital. Itu sebabnya tadi Prof. Taufik Abidin tadi menunjukkan kepada kita bahwa ternyata bukan Zoom saja yang bisa dipakai. Ada banyak sekali hal yang bisa dipakai yang ternyata tidak terlalu memeras secara finansial. Yang kedua, mahasiswa dan dosen juga kadang-kadang kesulitan dalam mengakses internet. Kenapa? Karena mereka berada di daerah-daerah yang remote area, 3T kadang-kadang. Banyak cerita-cerita yang sudah kita baca, ada mahasiswa yang datang ke daerah tertentu hanya untuk dapat sinyal, dan itu pun harus naik pohon. Di atas pohon baru bisa dia dapatkan sinyal. Di sisi lain, beberapa materi sulit disampaikan secara daring, dan diakui atau tidak, IPA sebenarnya dengan orientasi cara belajar seperti yang kita lakukan sekarang, itu sulit dilakukan secara daring. Karena orientasi belajar kita kan misalnya, karena saya orang kimia, jadi saya contohkan kimia. Anggaplah saya ingin hubungkan dengan kimia yang dibawa oleh Bu Dini tadi ya, hidrogen dan helium. Di dalamnya ada kestabilan elektron. Kita ingin cerita tentang kestabilan elektron. Maka kita bicaralah elektron di dalam kelas. Mahasiswa belum pernah melihat elektron. Bahkan jangankan siswa dan mahasiswa, dosen pun belum pernah lihat. Ya. Jadi itu persis seperti dai yang bercerita tentang surga, tapi belum pernah ke sana. Cerita surga berapi-api, tapi belum pernah ke sana. Nah, kondisinya mirip, karena itu menjadi berat. Jadi ada fakta-fakta imajiner yang harus kita keluarkan untuk membuat mereka bisa mampu membayangkan. Diakui atau tidak, ada dasar yang harus dibangun untuk ini. Ketika saya sekolah di Jerman dulu, saya sering melihat bahwa anak-anak SD itu tidak disuruh belajar fisika, beda dengan kita. Dari SD itu sudah belajar fisika, sudah hafal macam-macam dan seterusnya. Ya. Di sana itu mereka disuruh baca novel. Untuk apa baca novel itu? Untuk melatih imajinasi mereka. Karena di dalam novel itu nanti imajinasi kita akan terbangun sedemikian rupa dan itu akan membantu kita untuk membangun cerita. Bayangkan ketika disebutkan elektron oleh seseorang. Maka sebenarnya siswa atau mahasiswa itu harus mampu mengimajinerkan, merealisasikan keimajineran elektron itu menjadi sesuatu yang tampak di mukanya. Ada layar yang seperti dia tonton. Kalau itu dia bisa mampu lakukan, maka bisa jadi yang dia lakukan itu beda dengan orang lain. Bayangan dia tentang elektron bisa jadi beda dengan bayangan orang lain. Persis seperti ketika buku Harry Potter dulu sebelum difilmkan, itu salah satu novel yang sangat terkenal, dibeli oleh banyak orang. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Harry Potter itu difilmkan, maka banyak sekali para pembaca yang kecewa. Kenapa kecewa? Karena bayangan Harry Potter yang digambarkan di novel, yang terbayang dalam pikiran mereka, tidak sesuai dengan apa yang muncul di TV, apa yang muncul di dalam film. Misalnya, loh kok kacamatanya bulat? Kok wajahnya lonjong? Karena dalam bayangan orang beda. Dan itu juga sebabnya ada banyak penulis novel yang menolak buku novelnya itu untuk difilmkan.
Kenapa? Karena akan terbatas imajinasi para pembaca untuk membaca novel. Nah, IPA dalam hal-hal tertentu, IPA ini akan sulit sekali disampaikan secara daring, karena disampaikan secara tatap muka saja nggak ngerti deh. Dan ini termasuk salah satu yang disampaikan oleh salah satu dosen kami. Kayak mana kita mau ngajar daring? Bertemu muka aja nggak ngerti deh. Lah kira-kira. Tapi sebenarnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Bahkan dengan praktikumnya sekalian. Kita akan jabarkan. Lanjut. Mohon diingatkan saya waktunya kalau seandainya ini nanti. Ini persepsi yang kita sebutkan tadi. Bahwa ternyata, ya boleh dibilang 50-50 lah. Mengatakan perkuliahan sudah dilakukan secara baik. Ini di Fakultas MIPA, Pak. Di Fakultas MIPA, Ibu. Ya, survei yang kita lakukan. Survei berikutnya, data berikutnya. Lanjut. Ya. Apa yang terjadi di sini? Untuk pelaksanaan kuliah daring, yang satu dilakukan oleh dosen, yang satu lagi yang diharapkan oleh mahasiswa. Kita lihat ada pembeda yang signifikan. Yang dilakukan oleh dosen sebagian besar adalah tugas yang harus dikumpulkan, dan saya yakin itu juga terjadi di level pendidikan yang lebih rendah, SMA, SMP, dan SD. Karena anak saya juga berada di SMP dan SMA. Jadi kondisinya pasti akan banyak sekali tugas, sehingga mahasiswa kami banyak yang memplesetin kemudian bukan kuliah daring, ini tugas daring. Ya. Jadi tugas saja, banyak sekali tugas. Yang diharapkan oleh mahasiswa itu kuliah normal, meskipun secara daring. Arti kuliah normal meskipun secara daring, dosennya, gurunya, itu terlibat langsung di dalam, bahkan bersiap untuk dipertanyakan satu persatu oleh orang ketika ada permasalahan. Meskipun dia sebenarnya menggunakan YouTube misalnya, dia menggunakan video-video yang direkomendasikan di internet misalnya. Tapi tetap saja dia standby untuk menunggu pertanyaan. Persis seperti tadi orang anak menonton Upin Ipin dan kita duduk di sampingnya. Itulah yang sebenarnya diinginkan oleh para mahasiswa kami. Ya, lanjut. Ini bentuk media penyampaian kuliah yang diinginkan oleh mereka juga sebagian besar, 60% lebih, menganggap bahwa akan lebih bagus kalau disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Artinya hampir betul-betul jadi kayak pertemuan muka. Sementara yang terjadi sebagian besar dari dosen yang hijau sebelah kiri itu justru melakukan secara dokumen, kirim Microsoft Word, PDF, PPT dan lain-lain, baca gero ya dan sebagainya. Jadi kondisi itu ternyata tidak disukai oleh mahasiswa, tidak disukai oleh siswa. Mereka kesulitan untuk memahami beberapa hal karena yang kita bicarakan ini adalah IPA. Sesuatu yang sejujurnya kita jelaskan melalui tatap muka saja, itu masih kesulitan orang untuk memahami. Lanjut. Karena diakui atau tidak, secara umum informasi itu baru kita absorb dengan sangat bagus kalau seandainya ada visualnya, ada audionya. Kalau seandainya yang lain tidak ada, cuma ada audio visual saja, itu sebenarnya sudah bagus sekali. Audio visual kalau kita lihat di situ 83% dengan 11%. Itu berarti akan memberikan 94% efektivitas dari absorpsi informasi jadi diserap oleh siswa atau mahasiswa. Kalau ada audio visual. Nah, karena itu sebenarnya media-media seperti Zoom, Webex, apalagi Google Meet dan sebagainya itu sebenarnya dianjurkan. Tapi ada persoalan lain kemudian bahwa mereka tidak cukup kuota untuk melakukan itu. Nah, di Unsia sendiri itu kita membantu mahasiswa untuk ditambah kuotanya, meskipun tidak begitu cukup. Memang tidak cukup, harus diakui. Tapi ditambah kuotanya sekian giga untuk membantu mereka. Karena memang banyak sekali dibutuhkan untuk mentransfer media yang terhubung dengan audiovisual. Lanjut. Oke, bagaimana alternatif solusi? Ini lama-lama nih, sedikit saja biar nanti kita punya waktu untuk diskusi. Soalnya kalau nggak terburu zuhur. Alternatif solusinya adalah yang pertama, guru atau dosen dan peserta didik itu harus rela menjadi pembelajar yang berkesinambungan. Jadi belajar terus kita. Jadi cari terus sesuatu yang memang baru, yang memang kita bisa sampaikan kepada siswa atau mahasiswa
termasuk hal-hal yang sangat sederhana. Ya. Terus ada target yang barangkali harus sedikit banyak kita distorsi dari target yang sebenarnya. Saya tahu persis bahwa dinas itu mengarahkan guru, sekolah, termasuk kami juga diarahkan oleh Dikti untuk menjaga target kurikulum. Jadi ada target kurikulum yang harus dicapai. Tapi sebenarnya ada target lain juga yang intangible dia, tidak terlihat. Tapi ini justru harus sangat dipertahankan. Kalau nggak, kurikulum yang sudah tercapai itu hilang. Ya, yaitu semangat dan motivasi. Saya lihat dengan kondisi sekarang bahwa sumber belajar itu sangat banyak, ada YouTube dan sebagainya, sehingga untuk ilmu dan pengetahuan siswa dan mahasiswa itu mudah untuk mendapatkan. Tapi semangat dan motivasi itu jarang mereka dapat. Pengalaman saya di kelas, ketika saya bicara tentang motivasi atau semangat, meskipun dihubungkan dengan kimia yang sedang saya ajarkan, itu semua mereka memperhatikan dengan sangat nyaman. Tapi begitu kita bilang lagi, oke, kita kembali lagi ke kimia, kata mereka, Allah, ya. Jadi mereka ternyata sangat nyaman untuk mendengar semangat dan motivasi karena itu memberi energi untuk mereka. Di sisi lain, materi IPA itu seperti kita sebutkan tadi sulit untuk digambarkan secara daring, maka kita harus kreatif mencari solusi untuk optimalisasi prosesnya. Misalnya apa? Banyak sekali tadi modal yang kita punya di rumah, daring, yang bisa kita jadikan media untuk dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Tapi dengan catatan, saya ingin garis bawahi ini, bahwa jangan dimulai dari teori, tapi mulai dari pengamatan. Mulai dari pengamatan, kemudian catat apa yang mereka ingin pertanyakan, apa yang mereka ingin ketahui, kemudian baru kita diskusi. Contoh yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi, itu keren sekali, bahwa di situ sebenarnya pembeda antara hidrogen dengan helium. Tentu saja mereka belum tahu misalnya tentang hidrogen dan helium. Tapi ketika dibakar, satu dibakar, dan satu lagi dibakar, tidak terjadi apa-apa. Nah, mereka akan bertanya, kenapa Pak yang satu menimbulkan api yang luar biasa, yang satu biasa saja? Nah, kondisi itulah kemudian akan kita diskusikan di kelas. Kondisi itulah yang kemudian kita jadikan daring. Sehingga masa daring itu, masa konteks secara jaringan, itu sebenarnya nggak perlu lama. Hanya untuk Q&A sebenarnya. Karena kondisi sebenarnya mereka diberikan waktu untuk mengamati, kemudian besok dia akan ceritakan apa yang dia amati dan apa permasalahan yang dia tidak mengerti. Dan yang tidak dia mengerti itu yang didiskusikan di dalam kelas. Kelas daring tadi. Saya ingat sekali, anak saya pernah SD kelas 1 di Australia. Itu bahkan di sana itu SD kelas 1 pun sudah dibiasakan untuk melakukan penelitian, maksudnya untuk melakukan penelitian dan mempresentasikan hasilnya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan? Sesuai dengan umur mereka. Kelas 1 SD loh. Kelas 1 SD. Apa yang mereka lakukan? Mereka disuruh pulang ke rumah. Mereka disuruh pulang ke rumah untuk mengamati spider. Mengamati laba-laba. Karena mereka tidak mampu menulis, tidak mampu menganalisis dengan baik dan sebagainya. Disuruh gambar saja. Semakin detail gambarnya semakin bagus. Jadi apa kata anak saya waktu itu? I can't wait till tomorrow. I can't wait till tomorrow. I can't wait till tomorrow. Ya, nggak sabar untuk menunggu besok. Kenapa saya tanya? I have to tell the story about the spider in front of my friends. Katanya. Saya harus bercerita di depan kawan-kawan saya tentang spider yang saya lihat hari ini, tentang laba-laba. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah dia melakukan penelitian, menganalisis hasil, membuat laporan, dan besok dia presentasi hasil. Itu sebenarnya yang dia lakukan. Ya? Kondisi itulah sebenarnya yang kemungkinan tidak terjadi pada kita. Proses pembelajaran IPA di tempat kita itu umumnya berada di kelas, kemudian dilanjutkan praktikum. Padahal dalam bayangan saya akan sangat bagus kalau seandainya mereka diberi kesempatan untuk memantau dulu kejadian, fenomena tertentu, kemudian catat hal-hal yang tidak mengerti, kemudian pertanyakan. Nah, jadi kita juga bisa mengencourage mereka untuk kontak langsung dengan alam, karena IPA itu sebenarnya ilmu pengetahuan alam. Alamlah yang menyediakan ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Jadi saya kira itu. Next. Ya, saya kira itu saja, Pak Nas. Saya kembalikan biar kita punya waktu yang cukup untuk diskusi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Fotonya keren ini.
Ensin dari kimia. Oke, Pak Ilham, sangat luar biasa motivasi buat kita semua ya, sebuah pencerahan buat Bapak Ibu guru dan juga buat saya sebagai seorang pendidik. Hari ini Bapak Ibu, saya sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik, semua kita merasa galau nih ya, dengan kondisi yang berubah. Di mana di satu sisi kita dituntut harus mendidik anak-anak kita di rumah dengan sekolah secara daring atau kuliah secara daring. Namun di sisi yang lain kita dituntut juga untuk menafkahi keluarga kita. Dan untuk kita harus bekerja di luar rumah. Tidak ada pilihan buat kita, memang harus kita sediakan waktu buat mereka. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya adalah kita bekerja sungguh-sungguh untuk mencerdaskan anak kita. Maka sekali lagi saya ulang, konsep dalam Islam itu sudah tepat sebenarnya. Pendidikan pertama itu adalah uminya, ibunya adalah madrasah pertama di rumah. Hari ini saya tidak menafikan peran ibu-ibu. Saya juga tidak mengatakan bahwa bekerja di luar rumah itu dilarang untuk ibu-ibu. Tapi sesungguhnya sangat mulia seorang ibu-ibu itu jika bekerja dan berusaha mencerdaskan anak. Peran mereka sangat sentral hari ini. Bapak Ibu merasakan sendiri bagaimana ketika sekolah dilaksanakan secara jarak jauh. Siapa yang mengontrol anak-anak kita? Siapa yang menjaga pendidikan mereka? Ibu-ibu dituntut juga harus cerdas, harus punya pengetahuan, harus sanggup mendidik anak-anaknya, sanggup memberi motivasi kepada anak-anaknya dalam memahami konten materi. Jadi peran orang tua, ayah dan ibu sekarang menjadi kembali lagi kepada basicnya. Bahwa kita dituntut sekali lagi oleh Rasulullah SAW menjadi madrasah pertama buat anak-anak kita. Itu peran kita hari ini. Sekalian, jangan lupakan, kita adalah orang tua yang harus siap mendidik anak-anak kita. Dulu kita menyerahkan anak-anak kita kepada sekolah, kepada pesantren, seolah-olah selesai masalahnya. Padahal ingat ibu dan bapak sekalian, tanggung jawab mendidik anak bukanlah tanggung jawab seorang guru, hanya tanggung jawab seorang dosen atau kita semua sebagai pendidik, tetapi tanggung jawab kita semua, orang tua, guru, dan kita semua yang peduli dan konsen dengan apa yang terjadi pada kita saat ini di dunia yang sedang galau itu. Saya sedikit men-sharing informasi kepada Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam question and answer. Saya ingin meng-highlight beberapa pesan bahwa Bapak Ibu sekalian, hari ini, semoga bisa dilihat screen saya. Ya, di Fakultas MIPA, kami sudah menyediakan program studi magister. Fakultas MIPA ada 4 prodi yang sudah berlangsung. Dan tadi Prof. Taufik Abidin juga sudah menjelaskan bahwa in progress kami juga akan membuka program magister data science dan artificial intelligence. Nah, hari ini di Fakultas MIPA ada 4 program studi magister, yaitu program studi matematika, fisika, biologi, dan kimia. Keempat-empat program studi ini tersedia insya Allah 2 jalur, baik jalur murni maupun jalur pengajaran, ataupun pengembangan konten pembelajaran untuk ilmu MIPA. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin berminat bergabung bersama kami, terutama khusus para Bapak Ibu guru atau alumni yang belum menentukan pilihan, ini masih terbuka kesempatan. Program Pasca Sarjana Usia masih memperpanjang pendaftaran, yaitu sampai tanggal 20 Juli. Silahkan Bapak Ibu mendaftar ke link yang berikut ini, dengan alurnya sudah jelas ini. Dan seterusnya, kita bisa mendaftar secara online. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, apakah harus ke Unsia di saat kondisi seperti ini? Tidak mesti. Kami bisa mendidik atau bisa memberikan ilmu kepada Bapak Ibu juga secara jarak jauh. Karena kondisi kita memang belum memungkinkan untuk kita berinteraksi secara tatap muka. Namun pada saatnya, jika Allah mengizinkan, tentu kami juga membuka diri untuk kuliah secara offline. Kita bisa berinteraksi lebih intens dan lebih mudah berkomunikasi jika kondisinya sudah memungkinkan, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara offline. Kami tunggu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami di Fakultas MIPA. Tadi Bu Rini sudah menjelaskan bagaimana memadukan konsep matematika dan sains. Kami di fisika misalnya sudah mengembangkan program studi atau program studi magister fisika khususnya bidang pengajaran fisika. Nah, teman-teman khususnya Pak Irwandi, Pak Raji Salim, dan Bapak Ibu yang lain itu sudah concern penelitiannya bagaimana mengembangkan media-media pembelajaran khususnya bidang fisika
sehingga mudah diterapkan, mudah dijelaskan kepada siswa ketika mereka kembali ke sekolah nantinya. Baik Bapak Ibu, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu bersama kami. Silahkan nanti mendaftar di link tersebut. Kalau Bapak Ibu ingin sungguh-sungguh membina dan meningkatkan potensi diri dalam bidang matematika, biologi, dan kimia. Demikian. Selanjutnya, karena waktu juga kita nggak bisa berlama-lama, saya harus membuka ruang tanya jawab ini. Ada beberapa pertanyaan, saya lihat sudah masuk ke ruang kami. Nanti kita akan arahkan pertanyaan sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu. Kita akan arahkan juga jawabannya pada masing-masing narasumber. Saya lihat Pak Jul masih bersama kita, Pak Taufik juga masih bersama kita, Bu Rini juga masih bersama kita, serta yang terakhir dari Pak Ilham juga sudah masih bersama kita. Nah, ini ada 8 pertanyaan ya yang sudah masuk. Mungkin kita list satu-satu ini. Pertanyaan pertama dari Bu Suryani, ini ditujukan kepada Pak Zul. Ya. Assalamualaikum. Dalam menyiapkan sarana pembelajaran ini yang sangat membingungkan, siapa yang paling berkompeten menyiapkan? Misalnya pakai internet dan seterusnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Jul. Ini memang menarik pertanyaannya. Saya pikir ini Pak Jul bisa menjelaskan, bisa menjawab apa tanggung jawab kita Pak, sebagai pemerintah atau pemangku kepentingan untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama buat sekolah dan juga buat orang tua dan anak-anak didik kita. Apakah pemerintah bisa berperan di sana dalam hal menyediakan sarana dan prasarana, serta mungkin bisa menyediakan paket data ketika mereka tidak mampu untuk membelinya. Demikian Pak Jul, silakan Pak untuk dijawab. Pak Zul, bisa dengar suara kami Pak? Mungkin dia unmute dulu Pak. Kemudian juga ada pertanyaan kedua, selanjutnya dulu boleh juga nanti mungkin bisa dijawab sekalian. Ini dari Veronica, dari sebuah universitas di Jawa ini. Beliau menanyakan bagaimana cara guru mengatasi program-program pembelajaran atau materi-materi yang penting dan harus diajarkan oleh guru kepada siswa, namun karena secara online susah untuk memahami atau menyampaikan materi, dikarenakan tidak melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Kemudian yang kedua, apakah boleh dilewatkan materi-materinya, tetapi materi tersebut penting dan juga harus disampaikan atau bagaimana cara mengatasinya. Nah ini mungkin terkait yang tadi Pak, kurikulum kita kan terlalu padat. Kita kadang-kadang bingung juga nih, mana duluan yang harus disampaikan. Kalau disampaikan A sehingga nggak sampai B. Padahal sesungguhnya bukan itu yang kita inginkan. Anak-anak kita itu harusnya paham apa yang mereka dapatkan. Nggak mesti harus paham semuanya. Nggak mesti harus hafal semuanya. Tapi capaian pembelajaran yang bisa mereka dapatkan dengan kita meramu materi dengan secara lebih baik. Saya pikir Pak Jul bisa dijawab dulu Pak, 2 pertanyaan tadi Pak. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama sekali, masalah sarana prasarana, ini sebagaimana kita juga sampaikan tadi, memang kita masih ada kendala-kendala, baik itu dari sisi akses jaringan, kemudian juga dari sisi alat pendukung di satuan pendidikan, dan juga dari sisi penyediaan paket-paket ini. Jadi ada upaya-upaya kita dalam hal ini. Yang pertama sekali memang dari sisi akses, itu kemarin kita sudah komunikasi dengan Kominsa, dinas daripada ini dari Kominsa, komunikasi dalam rangka kita menyampaikan itu data-data sekolah kita yang sekarang ini memang belum terakses jaringan internet. Jadi kita mengharapkan daripada Dinas Kominsa ini untuk bisa memfasilitasi peluasan daripada jaringan ini sehingga akses daripada jaringan ini bisa sampai kepada pelosok-pelosok yang kondisi sekarang yang belum lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sarana lain, ini sumber pembiayaan kita untuk satuan pendidikan itu yang paling dominan adalah berasal daripada dana operasional sekolah atau bantuan operasional sekolah atau dana BOS.
itu adalah yang paling dominan yang bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Pak Menteri juga sudah membuat regulasi, itu adanya relaksasi tentang penggunaan dana operasional sekolah ini. Jadi sehingga sekolah bisa menyesuaikan kebutuhan daripada sekolah sesuai dengan kebutuhan pada kondisi yang sekarang. Kita memang harus kita maklumi juga yang bahwa belum semuanya bisa kita cover. Contohnya sampai sekarang itu tentang paket data untuk siswa. Ini barangkali belum ada, belum lagi sekolah belum mampu secara keseluruhan ya. Tapi ini bagaimana alternatif sekolah, sejauh mana kemampuan sekolah itu dalam rangka memberikan fasilitas ini. Itu yang pertama adalah dari sisi dana BOS ini. Kemudian juga dari sisi pemerintah daerah itu mulai daripada Repoko Pusing ya. Ini ada penyesuaian daripada anggaran ya. Penyesuaian anggaran ini itu dengan ada rencana itu penggunaan dari dana bantuan tunai ya. Nah, bantuan tunai dan demikian memang penggunaan daripada bantuan tunai ini masih dalam tahapan perencanaan, masih dalam tahapan pengusulan. Jadi kita sudah mendata daripada satuan-satuan pendidikan. Ini barangkali kita yang dana tunai ini karena kita berbicara provinsi ini lebih terfokus pada satuan pendidikan untuk jenjang SMA sederajat. Itu kita sudah mendata daripada kebutuhan-kebutuhan sekolah tentang penggunaan dana ataupun kekurangan daripada penggunaan dari dana operasional sekolah ini. Jadi kita coba usulkan ke pemerintah daerah dalam rangka kita mencoba menyesuaikan pemenuhan daripada untuk mendukung proses pembelajaran ini lebih efektif. Jadi ini barangkali tentang dana ya, tentang dana sehingga kita sampai sekarang memang masih memohon dukungan ya, dukungan yang sebesar-besarnya dulu dari orang tua, dari masyarakat yang dengan kondisi pembelajaran adalah dengan sistem daring ini. Ya. Kemudian juga perlu kami informasikan yang bahwa memang kita melihat dari sisi zona tadi itu, kita memang alhamdulillah itu sudah sekitar 70% ini sudah kita melaksanakan sistem pembelajaran dengan tatap muka dengan cara shift ini. Jadi ini ada beberapa lagi kabupaten kota yang memang sampai sekarang masih melakukan pembelajaran secara BDR baik itu dengan daring maupun dengan luring ini. Jadi ini masih memang sebagaimana ini pertanyaan ini misalnya paket internet ini memang belum secara sepenuhnya ya, belum secara sepenuhnya ini sudah diberikan fasilitas oleh sekolah kepada siswa ya, belum sepenuhnya. Ini karena daripada sisi kemampuan sekolah ini juga masih sangat terbatas gitu. Kemudian untuk yang kedua mengenai daripada materi ini kita memang dari sisi petunjuk operasional kita atau dengan yang kita singkat dengan prosedur operasional, kita sudah membuat prosedur operasional di mana kita mengharapkan adalah guru-guru kita ini dalam mengajarkan pada suatu mata pelajaran itu harus memang efektifnya. Jadi yang pertama sekali memang dari sisi efektif waktunya, karena kenapa? Waktu dari sini adalah sudah sangat terbatas, kita sampaikan tadi dari 45 menit, ini sudah dikurangi durasi waktunya itu sampai dengan menjadi 30 menit. Artinya di sini guru dia harus menyusun RPP kembali ya, harus menyusun rencana pembelajaran kembali dalam rangka mengefektifkan pembelajaran ini. Di mana penyusunan RPP ini itu lebih diarahkan kepada materi-materi yang esensial. Jadi bukan dalam arti materi itu tidak penting, tapi kita juga tahu sebagai seorang guru mana materi-materi ini yang lebih esensial
Sehingga itu yang memang menjadi fokus, ya, jadi fokus dalam kita melaksanakan pembelajaran ini. Kemudian ada ini di saat memang seperti ini disampaikan, ini memang kan ada plus minusnya ini ya. Ada plus minusnya, saya yakin juga, tadi juga beberapa narasumber menyampaikan gitu ya. Artinya dengan kondisi yang sekarang ini tentunya berbeda dengan sistem yang kita lakukan dengan tatap muka. Jadi tidak secara maksimal sekali gitu ya, tidak secara maksimal sekali. Ini siswa ini bisa memahami dari hal-hal yang disampaikan oleh guru. Jadi apalagi ada hal-hal tertentu yang biasanya kita bisa mempraktekkan secara langsung, kemudian yang sekarang ini kita harus memang mulai virtual ini mungkin ada hal-hal yang kesulitan ini. Inilah mungkin kendala-kendala. Saya cocok tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Taufik tadi ya. Pak Prof. Taufik, itu adalah yang sekarang itu dengan sistem yang video ini ya, sistem yang dengan menggunakan pembelajaran secara video, itu kita rasanya juga ini lebih efektif dan kita juga nanti akan membuat strategi-strategi ini. Itu dengan video, ini kan secara bisa melihat secara langsung ya daripada proses pembelajaran. Kemudian juga satu hal lagi yang juga menguntungkan di saat memang anak terlewatkan waktu di putar yang pertama, ini siswa ataupun peserta didik dia bisa mengulang kembali ya. Jadi kondisi ini kita rasa ini perlu nanti menjadi kebijakan kita untuk ke depan, sehingga kita harapkan adalah dari guru-guru kita ini untuk lebih banyak membuat video-video pembelajaran ini, sehingga anak-anak ini dengan cara melihat ini kan transfer ilmu ini, terus bagaimana juga disampaikan lebih cepat memahami dan daya ingat juga lebih lama. Jadi ini kepertasan kita dalam rangka kita adalah melakukan pembelajaran pada masa COVID ini. Yang penting sekali kita juga Dinas Pendidikan terus berupaya bagaimana di masa-masa COVID ini terus adalah pembelajaran kita usahakan memang semaksimal mungkin. Kita tahu yang bahwa kondisi kita Aceh sekarang ini, kalau memang kita melihat dari sisi peringkat, kita memang masih jauh tertinggal daripada provinsi-provinsi yang lain. Jadi ada suatu statement kita, walaupun memang masa pandemi COVID ini, tapi adalah pembelajaran ini bagaimana kita upayakan juga untuk yang semaksimal mungkin. Ya, barangkali demikian dari kami, Pak Dr. Nasrullah, kami kembalikan. Ya, Pak Zul, terima kasih Pak atas jawaban. Pak, ada satu lagi ternyata nih Pak. Ya. Andai kan zonanya berubah-ubah nih gimana Pak? Iya. Terutama terkait protokol COVID di sekolah ya. Iya. Kita sebagaimana yang kita sampaikan tadi adalah itu yang pertama sekali adalah persyaratan ya. Persyaratan untuk bisa melakukan tatap muka itu harus zona hijau ya. Harus zona hijau. Oleh karena itu di petunjuk operasional kita itu kita sudah sampaikan ada skema-skemanya itu. Jadi di saat memang ini berubah dari kuning ke hijau, ini artinya yang bahwa sekolah ini itu sudah dibolehkan melakukan pembelajaran secara tatap muka ya. Karena zona-zona ini tuh dia update-nya dia per minggu ya. Setiap minggu itu diupdate daripada zona-zona ini tentunya juga akan berubah-ubah. Makanya skema itu kita sudah cantumkan di pos kita sudah kita cantumkan. Di saat memang sekolah itu berada di zona hijau, dia itu adalah boleh melakukan tatap muka dengan persyaratan-persyaratan yang kita sampaikan tadi. Tapi di saat memang itu minggu itu sudah berubah ke kuning, dia harus mengalihkan ke pembelajaran dengan secara PDR. Itu baik dengan sistem dengan daring maupun dengan luring. Jadi skema itu kita sudah sampaikan di dalam petunjuk operasional kita. Jadi kalau memang sekolah ini itu di saat memang berubah zona ini ya disesuaikan dengan kondisi. Tentunya itu
mengubah ini kan tidak dalam satu hari besok harus demikian. Kadang-kadang ada di saat memang kita ini hari ini zonanya kuning, kemudian kita sudah muncul dengan hijau, bukan langsung besok. Nah, ini kan guru menghabiskan minggu ini dulu, kemudian minggu depan dia baru memulaikan dengan sistem yang skema dengan yang sesuai dengan zonanya. Jadi ini kita sudah membuat aturan-aturan yang demikian gitu. Yang terakhir ini, jika guru wajib mengajar di sekolah, bagaimana dengan anak yang harus belajar di rumah dengan kondisi yang rata-rata tidak ada orang tua di rumah? HP pun dibawa sama orang tua ya. Ya ini memang kendala-kendala ya, kendala-kendala. Tapi kita begini, ini Bu Nurbaiti ini barangkali ya. Kita memang ini kan mengusahakan pembelajaran ini lebih efektif gitu kan, lebih efektif. Dari satu sisi kita juga memang menjadi tanggung jawab daripada anak kita yang ada di rumah. Jadi ini adalah gimana situasi ini ya, kondisi ini bisa disiasati oleh ibu guru kita ataupun bapak guru kita. Kita tidak mewajibkan yang bahwa guru itu yang mengajar itu tidak satu hari full di sekolah, tidak demikian. Kita mengharapkan di saat memang beliau adalah ada jam pelajarannya, di saat itu saja pada bapak dan ibu guru ini berada di sekolah. Kemudian setelah itu mereka ini dibolehkan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Jadi bukan seperti yang kondisi yang sekarang waktu normal. Kalau memang kondisi waktu normal, kita ada mengharapkan wajib guru itu datang dari jam 8, pulangnya sampai dengan jam 2. Sekarang tidak demikian. Kita sekarang ada disesuaikan. Di saat memang guru itu ada jam, ya disilakan beliau itu adalah mengajar ke sekolah. Tapi di saat memang sudah nggak ada jam, ya kita bolehkan guru adalah berada di rumah. Ya ada waktu guru ini mengajar siswa, ada waktu juga guru adalah mendidik anaknya yang selagi di rumah. Barangkali demikian, Pak Nas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jul atas jawaban dan pencerahannya. Selanjutnya kami persilakan nih Bu Rini Oktavia, ada pertanyaan juga dari Bu Nurbaiti terkait dengan mungkin yang tadi Ibu jelaskan tentang salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh guru untuk mengembangkan metode pembelajaran STEM. Bu Rini, masih bersama kami Bu ya, silakan dijawab Bu. Terima kasih Pak Nasrullah. Memang tadi saya lupa menyampaikan, kita bulan Agustus nanti ada pelatihan GeoGebra. Pematerinya adalah tim dari FMIPA, mungkin diketuai oleh Dr. Zahnur. Jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk mengikuti pelatihan ini, kita bisa kirim, bisa hubungi saya, nanti saya kirim informasinya. Tadi saya sudah share PowerPoint saya, di situ ada WA saya. Silakan jika Bapak Ibu ingin mengikuti training ini, bisa menghubungi kami, nanti akan saya teruskan ke panitia. Panitianya diketuai oleh Dr. Zahnur Nurdin, yang juga staf pengajar di informatika, S1 informatika dan juga S2 matematika. Itu untuk GeoGebra. Dan pertanyaan yang berikutnya, pembelajaran daring memang lebih memudahkan bagi kami, namun di sekolah kami anak-anaknya dari kalangan menengah ke bawah, jadi nah itu memang problem kita. Makanya tadi ditawarkan oleh Pak Profesor Taufik Fuadi untuk membuat video, itu bagus karena video itu bisa ditonton tidak real time ya. Jadi bisa nanti atau ketika ada wifi atau ketika bisa pinjam komputer atau bisa pinjam smartphone dari orang lain. Memang kita harus memperhatikan siswa-siswa yang memang tidak punya fasilitas. Solusi yang lain seperti yang tadi saya bilang, GeoGebra itu juga offline. Ada offline-nya, jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan
materi pembelajaran offline dan mengirimkannya ke siswa nantinya ketika mereka punya WiFi. Tapi bahwa kebutuhan untuk supaya siswa tidak gagap teknologi, istilahnya mereka harus update dengan teknologi, itu tidak bisa kita pungkiri. Harus ada cara, harus ada itikat baik dari administrasi sekolah, baik dari administrasi sekolah, dari pembuat kebijakan, dari NGO yang sekarang banyak berbuat, termasuk saya dan teman-teman kami dari NGO yang kita sedang bangun. Kita ingin memang memfasilitasi siswa-siswa yang termarginalkan ini. Bagaimana caranya? Kita bisa misalnya mencetak bahan pelajarannya dan mengirimkannya ke rumah-rumah siswa yang tidak punya fasilitas, tapi kita tetap harus memperkenalkan mereka dengan teknologi. Mereka wajib dekat dengan teknologi. Kita nggak bisa bilang mereka nggak bisa. Pemerintah harus menyediakan teknologi untuk mereka. Bagaimana caranya? Itu kerjasama di antara kita. Misalnya di Amerika waktu saya pergi ke Smithsonian, mereka punya program yang paket-paket pembelajaran itu diedarkan ke sekolah-sekolah. Jadi satu guru nanti pegang selama seminggu, nanti diambil lagi, dipindahkan ke sekolah yang lain. Banyak cara kalau kita mau. Bisa pinjamkan laptop, bisa pinjamkan komputer, tapi memang harus ada kemauan dan harus ada kerja keras. Saya tidak tahu lagi gimana caranya kita bilang bahwa kita nggak siap dengan teknologi. Harus, kalau enggak anak-anak kita tertinggal terus. Jadi solusi yang saya tawarkan itu adalah kerjasama dengan semua pihak. Pemerintah, NGO, kita semua, educators, guru-guru, peneliti seperti saya, kita sama-sama melakukan apa yang bisa kita lakukan. Oke Bu Rini, terima kasih Bu waktu kita Bu ya. Sorry, kepanjangan. Ya. Host masih ada, silakan pertanyaan selanjutnya. Dan ini untuk pertanyaan Pak Taufik ya. Prof Taufik, ini ada pertanyaan dari Pak Dr. Asep Yoyowe. Mungkin bisa langsung Bapak jawab, Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nas. Baik, ini bagaimana pertanyaan mahasiswa yang proses penyelesaian matematis membutuhkan jawaban yang cukup panjang, sulit dijelaskan secara daring. Ya, jadi tadi kita bersepakat ya, solusi yang paling bagus itu, dan Pak Dr. Ilham juga memperlihatkan bahwa pemahaman itu 85% itu by sight, by melihat ya, dan 11% tadi mendengar. Nah, solusi jawaban penyelesaian matematis atau matematika yang panjang itu bisa dibuatkan videonya, gitu ya, dibuatkan video, dan videonya itu tidak perlu menampilkan wajah sang guru, karena ada aplikasi-aplikasi sekarang itu yang bisa mengcapture screen dari yang kita sedang diskusikan gitu. Kalau saya nggak salah ingat, salah satunya Camtasia, kemudian ada lagi video capture dan sebagainya. Yang free juga banyak sekarang, jadi kita bisa memperlihatkan, bahkan kalau Bapak Ibu punya pen yang bisa langsung dituliskan di whiteboard digital, itu bisa terlihat. Kalau tidak ya uraian yang sudah diketik kemudian diperlihatkan dalam bentuk slide, yang kemudian slide itu divideokan sehingga penjelasan kita itu juga bisa didengar oleh siswa. Solusi lain adalah tidak ada suara ya, tidak ada video, tetapi kita selesaikan dalam bentuk PDF. Kemudian file PDF itu kita tampilkan di dalam media pembelajaran kita tadi, baik Google Classroom yang gratis ataupun LMS lain. Makanya tadi dari awal saya mendorong supaya kombinasi ya, kombinasi. Pak Ilham juga tadi menyebutkan kombinasi ini artinya tatap mukanya tetap ada secara daring dan didukung dengan LMS yang menghimpun semua jawaban pertanyaan ataupun solusi-solusi dalam bentuk video dan PDF. Ini yang kedua, mungkin terjawab tadi ya. Yang kedua, keamanan data.
Nah, nggak apa-apa lah, kan pembelajaran daring nggak ada yang rahasia. Semua yang kita sajikan itu justru kita niatkan untuk amal jariah. Semakin banyak yang download akan memberi manfaat bagi kita yang menyediakannya. Jadi jangan khawatirlah, kita nggak ada yang rahasia. Masalah keamanan penting memang. Kalau kita menggunakan Moodle Cloud atau Moodle yang kita set up sendiri, tentunya nanti ada tim IT yang akan melakukan pemasangan protokol HTTPS misalkan, supaya tidak ada yang bisa menerobos login atau password kita. Jadi nggak jadi masalah. Ya. Kalau kita pakai cloud, justru jadi belum apa. Google Classroom itu aman. Selama ini kita pakai Gmail misalkan, selama password kita bukan kata-kata yang dapat ditemukan di kamus, campuran-campuran sedikit bahasa C, Inggris, kasih angka dan karakter-karakter yang biasa ada di keyboard, insya Allah aman. Ya, jadi nggak usah dikhawatirkan. Makasih Pak Nas. Oke, ini udah untuk Pak Ilham. Terima kasih Prof atas penjelasannya ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya juga. Siap, saya mau karena harus ke depan sebentar. Oke, boleh Prof, silakan. Terima kasih sekali lagi Prof ya. Nah, waktu kita sangat terbatas nih Pak Ilham. Ini pertanyaan dari rekan kita sendiri sebenarnya ya. Pak Asep, selamat Pak Asep. Semoga studinya lancar nih. Silakan Pak Ilham. Semoga masih bersama kami. Makasih, ini udah mau zuhur nih ya, kita jawab singkat aja sebenarnya ya. Kondisinya sebenarnya diakui atau tidak, kalau dari ring pemetaan yang dibuat oleh forum itu, Indonesia memang belum masuk ke dalam negara yang inovatif driven. Jadi belum masuk yang terhubung dengan inovasi. Sisi itulah sebenarnya yang harus diperbanyak lebih banyak. Nah, ada beberapa pengamat yang melihat bahwa justru sekolah atau teman-teman yang sekolah justru kurang mampu berinovasi dibandingkan dengan orang-orang yang putus sekolah, kata mereka. Nah, itu sebabnya ini menarik juga untuk diteliti barangkali. Apakah benar ada hal-hal tertentu yang barangkali mungkin ya kita bisa perbaiki, terutama dalam sistem pembelajaran formal yang menuju ke daya saing yang kita sebut. Ini singkat-singkat aja ya, mohon dimaafkan ya. Nah, tapi kalau di laporan ekonomi forum itu clear, lumayan detail untuk dijelaskan apa saja yang menjadi tolok ukur. Dan kalau seandainya kita mau melihat secara detail, lebih real variabel-variabelnya itu di laporan mereka itu gampang untuk kita telusuri. Dan mungkin kita bisa kerjakan satu persatu ya untuk menjadi lebih baik masyarakat. Ini ada pertanyaan lainnya, Mardiah. Pertanyaan mohon maaf. Saya ingin menanyakan kepada Bapak tentang proses pembelajaran atau belajar dari rumah secara daring yang efektif untuk siswa kelas 1. Seperti apa Pak? Karena saat ini kondisi siswa belum mampu baca tulis. Sementara guru di sekolahnya langsung memberi tugas seperti siswa sudah macam. Ya itulah permasalahannya seperti saya bilang tadi ya. Makanya kalau menurut saya ada sekolah-sekolah, tapi sayangnya itu sekolah swasta. Ada sekolah-sekolah di Banda Aceh ini yang menerapkan hampir semi private. Jadi ditelepon satu-satu. Kemudian ditanya siapa yang ada di sekitar, ada orang tua, ada kakak, boleh saya ngomong dengan kakak, boleh saya ngomong dengan orang tua, dan sebagainya. Jadi memang terlibat orang tua dan kakak yang ada di rumah itu real gitu. Jadi bukan sekedar tidak diketahui oleh sekolah. Sehingga sekolah tahu persis bahwa anak ini ada kakaknya yang akan terlibat, anak ini ada orang tua yang terlibat. Bahkan sekolah itu juga membuat pemetaan, misalnya di hari Selasa anak ini ditemani oleh siapa. Hari Rabu anak ini ditemani oleh siapa. Itu kan real sebenarnya. Intinya sebenarnya kita mau saja. Ketika kita mau, insya Allah banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalaupun tidak mencapai kesempurnaan, tapi yakinlah progres akan progres. Tuh, makin mau azan makin banyak aja. Satu lagi Ustaz. Oke. Baik, ini banyak sekali orang tua mengeluh dengan kondisi ini. Mereka sangat kewalahan menghadapi anak-anak belajar dari rumah. Lantas bagaimana kita memberikan penjelasan atau pengarahan pada orang tua yang sangat awam dengan keadaan? Dan kata lain, mereka tidak percaya dengan adanya COVID. Mohon bimbingannya.
Ya seperti kita sebutkan di awal tadi bahwa kompetensi orang tua itu beragam. Dengan kondisi itulah sebenarnya sekolah atau guru itu maunya melakukan asesmen sebelumnya sehingga diketahui apa yang sebenarnya dipunyai oleh anak. Saya akan memulai presentasi saya tadi dengan itu, bahwa kita harus mencari tahu dulu apa yang dipunyai oleh anak di sekitarnya. Ada orang tuanya kah, ada pamannya kah, nah, termasuk benda-benda mati yang bisa mereka manfaatkan. Nah, kondisi ini kemudian akan menyebabkan anak per anak itu menjadi berbeda. Itu yang saya sebutkan tadi, ada sekolah swasta yang menggarap ini dengan lumayan baik, ya, sehingga anak itu ditelepon satu persatu, sehingga tercapai, ya, lumayan tercapai, karena terasa diprivati oleh guru. Demikian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan karena ini sudah azan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ilham atas waktu dan pencerahannya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini, saya ingin memberikan mungkin closing statement atau kesimpulan atau apalah namanya, atau rekomendasi. Hari ini kita memang dituntut dalam dua pilihan ini, Bapak Ibu sekalian. Hidup memang selalu berada di antara dua pilihan. Apakah kita akan menjadi pemenang atau pecundang? Atau kita pasrah dengan keadaan, atau kita berjuang dengan ilmu dan amal untuk mengubah keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Pilihannya ada pada diri kita masing-masing, sebagai orang tua dan juga sebagai seorang pendidik. Pilihannya selalu demikian, pemenang atau pecundang. Pasrah dengan keadaan, atau kita berjuang dengan ilmu dan amal untuk merubah keadaan ini. Saya yakin kalau semua kita berjamaah melakukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan ini, maka generasi kita yang akan datang tidak akan tenggelam dalam kebodohan. Orang Aceh memberi nasihat kepada anaknya dalam bahasa Aceh, mohon maaf, menyohanjut dan membaca mentumule, taduk taeh dalam Buddha, pangkat kurang nama jaih di ubakji rabe Buddha. Begitulah umpama ketika anak-anak kita itu nggak punya ilmu dan bekal yang cukup untuk menghadapi masa depannya, maka mereka selamanya akan termarginalkan, maka selamanya mereka akan tenggelam dalam kebodohan dan kemiskinan. Harapan saya, tentu harus ada upaya dari kita semua sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan sebagai pemerintah dalam hal pemangku kebijakan. Mungkin kurikulum kita harus disesuaikan dengan keadaan. Pembelajaran daring mungkin bukan sebuah keharusan, tapi hari ini kita tidak ada pilihan. Ketika sekolah kita ditutup, maka pembelajaran daring adalah solusi mungkin yang bisa dimanfaatkan. Manfaatkanlah media online apa saja yang memungkinkan kita lakukan sesuai dengan kondisi dan tempat kita berada. Kemudian guru-guru kita harus kita upgrade lagi kemampuannya. Kami di Fakultas MIPA siap membantu Bapak Ibu sekalian kalau kami diminta untuk berlatih, untuk memberikan masukan-masukan bagaimana mengupdate konten pembelajaran, bagaimana menyediakan model-model pembelajaran yang efektif untuk model pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemudian orang tua memang harus berperan di sini. Ya, madrasah pertama buat anak-anak itu adalah di rumah. Ayahnya, ibunya menjadi peran sentral ketika belajar tidak lagi secara tatap muka di sekolah. Bapak ibu harus menyediakan waktu buat anak-anaknya. Karena tanpa bapak ibu yang kontrol, proses belajar daring, proses belajar jarak jauh itu akan menjadi kendala tersendiri. Kita memang takut dengan COVID, tapi janganlah seperti kata orang, ada sebuah komputer yang indah, yang super, tapi takut kena virus. Apa yang kita lakukan? Matikan komputernya, tutup dia rapat-rapat, sehingga tidak pernah bisa kita manfaatkan. Sesungguhnya bukan itu yang kita harapkan. Kita waspada terhadap COVID-19, tetapi jangan matikan komputer itu. Manfaatkan komputer itu untuk bekerja sebagaimana mestinya, tetapi kita install sesuatu antivirusnya, imunitasnya dikuatkan. Secara iman dan ilmu, kita menjaga protokol-protokol yang ada, kita tetap waspada dengan kondisi lingkungan kita, tapi kita bisa tetap mengoptimalkan peran komputer sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah ibarat anak kita. Kita takut anak kita terinfeksi dengan COVID-19, sehingga kita kurunglah dia di rumah, ibarat sebuah komputer yang ditutup rapat-rapat tadi, tidak berinteraksi dengan dunia luar. Tapi apa yang terjadi? Anak kita akan jadi orang, karena kita terlalu khawatir. Tapi kita juga ingin anak kita berkembang, maka biarkanlah dia beraktualisasi dengan dunianya, dengan masanya, tetap kita mengontrol mereka.
tetap kita jaga mereka, kita proteksi mereka dengan cara meningkatkan iman dan imunnya, dan kita jaga kesehatan. Terakhir pesan saya kepada Dinas Pendidikan, mungkin marilah sama-sama kita menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana, sehingga proses pembelajaran daring ini menjadi lebih efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di sesi selanjutnya ya. Demikian saya akhiri Zoom ini, kita tutup. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.